Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, jemaat yang diberkati Tuhan, haleluya. Saya bersuka cita untuk hari ini ada di antara saudara sekalian. Meskipun saya tidak secara langsung, mungkin saudara berkata, mic-nya kok nggak ada? Wah, ada dong, ada urapan. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, hari ini saya ada di tanah perjanjian. Dan secara khusus saya sedang ada di Galilea. Dan saya sedang ada di Danau Galilea saat ini. Dan hati saya tetap bersama dengan saudara sekalian. Saya percaya betul jemaat di sini bukan hanya butuh kehadiran saya, tetapi butuh kehadiran Tuhan untuk ada di tengah-tengah kita. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, dimanapun saudara menerima berkat Tuhan ini, baik saudara-saudara yang di Tamres, setiap saudara yang di Kelapa Gading, saudara-saudara yang di UPH, saudara-saudara yang di Season City, dan secara khusus juga buat setiap saudara yang di Bandung, dan juga setiap saudara yang di BSD, dan juga setiap saudara sekalian di Makassar. Oh, haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, saudara-saudara yang di Makassar, saya harus melayani saudara karena Pak Denny juga berangkat bersama dengan Ibu mendampingi saya dalam perjalanan yang luar biasa ini. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Pak Denny dan Ibu juga sudah menjadi berkat yang luar biasa dalam pelayanan kami Gereja Bethel Indonesia Jemaat Glow Fellowship Center. Dan saya memuji Tuhan buat setiap orang-orang Makassar yang terus dipakai Tuhan, diberkati Tuhan. Gereja ini terus bertumbuh, berkembang luar biasa karena anugerah Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita masih ada dalam serial yang luar biasa dalam pembahasan kita An Extraordinary Progression. Dalam program ini, dalam serial ini, kita sedang membahas tentang rancangan Tuhan, kemajuan yang luar biasa. Sama-sama bilang sama saya, kemajuan yang luar biasa. Lemas, saudara-saudara. Nggak mantap begitu ya kan? Ini lagi saudara-saudara yang di Season City lagi lemas-lemas gitu. Gilbertnya nggak ada. Hei, ayo sama-sama bilang sama saya. Semua saudara, ayo sama-sama bilang sama saya, kemajuan yang luar biasa. Saya ini udah lebih bagus itu. Kira-kira 7,9 itu. Tapi saya nggak puas 7,9. Minimal harus 9,8. Ayo, semua tarik nafas mantap-mantap. Semua bilang sama saya, kemajuan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara di UPH saya lihat sampai melotot begitu. Kemajuan itu mantap. Yang di BSD masih agak lemah sedikit. Kemajuan yang luar biasa. Jangan begitu lagi ya kan. Saudara-saudara yang di Bandung, haleluya. Saya percaya sesuatu yang baik Tuhan sedang mau kerjakan buat kita sekalian. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya sedang membahas hambatan-hambatannya. Dan saya mengistilahkan ada 20 gunung hambatan yang menghambat kemajuan yang luar biasa. Dan salah satu gunung yang akan kita mau bahas hari ini, atau hambatan kita untuk pada kemajuan kita, yaitu kedendaman. Nah, saya mengerti orang yang dendam adalah orang yang sengsara. Saya ulangi sekali lagi, orang yang dendam adalah orang yang sengsara. Dan orang yang dendam akhirnya adalah orang yang hancur. Orang yang dendam tidak akan mengalami kemajuan dalam hidupnya. Bayangkan ada banyak orang yang akhirnya jadi lesbian. Ada banyak orang yang kemudian jadi homoseks. Kenapa? Karena ada kedendaman dalam hidupnya. Dia dendam dengan ayahnya, dia dendam dengan ibunya. Ada orang yang akhirnya jadi istri piaraan. Kenapa? Ada dendam dengan bekas pacarnya. Ada orang yang akhirnya jual diri. Kenapa? Karena kedendaman. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang dendam adalah orang yang diikat dengan hawa nafsu setan. Sehingga orang dendam adalah orang yang menghalalkan segala cara, lalu dia tetap merasa dirinya benar. Orang dendam bunuh orang saja dianggap rasain lu, kapok lu, masa bodoh, gua mau masuk penjara kayak mau masuk apa, yang penting gua udah puas. Nah, itu dia, orang dendam sedang diikat oleh setan hanya demi kepuasannya. Itu sebabnya sebagai hamba saya hanya mau ingatkan, I am your pastor. Saya gembala saudara, I love you so much. Saya mengasihi setiap saudara, dan saya harus jelaskan buat saudara, kedendaman merugikan dan menghancurkan diri kita sendiri. Dan saya harus katakan dengan tegas, hanya orang bodoh yang membiarkan dirinya dikuasai oleh kedendaman. Mungkin saudara marah sama saya dan berkata, pendeta, ngomong itu jangan sembarangan. Saya sedang disakiti dan pendeta sedang bilang saya bodoh. Saudara yang kasih dalam Tuhan, because I love you, karena saya mencintai saudara, saya ngomong apa adanya, bahwa kalau engkau tetap biarkan dirimu dikuasai oleh kedendaman, engkau bodoh, karena hanya engkau sendiri yang akan sengsara dengan kedendamanmu. Bebaskan dirimu dari kedendaman, dan engkau akan melihat berkat Tuhan luar biasa dalam hidupmu. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya mau buka Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 17. Nah, ini dia, iya kan?
Setiap saudara-saudara yang di Season City juga buka bersama dengan saya. Nah, yang di Makassar ini yang lagi geleng-geleng kepala. Oh pendeta, kalau bicara tentang dendam, Makassar paling cocok pendeta. Di Makassar ini banyak sekali orang dendam. Nah, saya percaya dendam gak harus berhubungan dengan suku. Pada dasarnya dendam berhubungan dengan kebodohan. Artinya apa? Orang kalau tidak tertanam dalam Kristus, jangan bilang, "Loh, saya memang budayanya begitu, saya memang karakternya begitu." No, kedendaman bukan karakter. Kedendaman adalah serangan setan. Ada banyak orang pikir kedendaman adalah karakter. Saya mau bilang, oh ada orang yang bisa ngampuni, orang yang nggak bisa. No. Kedekatan kita sama Tuhan akan mempengaruhi kemampuan kita untuk mengampuni. Nah, Kolose pasal 3 ayat 12-17. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah, sama-sama bilang sama saya pilihan Allah. Nggak mantap. Sama-sama bilang sama saya orang pilihan Allah. Tepuk sebelah saudara bilang kamu orang pilihan Allah. Yang belum biasa, Gilbertnya nggak ada kok. Tepuk sebelah saudara bilang kamu pilihan Allah. Amin. Sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihnya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sama-sama bilang sama saya harus sabar. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu perbuatlah juga demikian. Firman Tuhan jelas berkata, ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi kedendaman membuat kita hancur, tapi kasih dan pengampunan membuat kita sempurna. Yang setuju katakan amin. Ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Artinya kalau kita tetap dendam, kita nggak bisa ada damai sejahtera, iya kan? Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Artinya yang kamu dengerin tuh omongan Kristus, bukan omongan manusia. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang kan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Oh haleluya. Jadi jelas Tuhan mau kita mengampuni. Ulangan 32 ayat 35 sampai 36. Ulangan 32 ayat 35 sampai 36. Oh Tuhan bicara keras di sini. Hakulah dendam dan pembalasan. Jadi Tuhan bilang that is not your right. Itu bukan tugasmu, itu bukan hakmu. Hakulah dendam dan pembalasan. Pada waktu kaki mereka goyang sebab hari bencana bagi mereka telah dekat. Akan segera datang apa yang telah disediakan buat mereka. Dengan lain kata Tuhan bilang, kalau kamu sendiri yang dendam, kamu sendiri yang benci, kamu menghina aku. Kamu pikir aku tidak bisa bertindak. Kamu pikir aku tidak bisa berbuat. Kamu pikir aku tidak mengasihi kamu. Kamu pikir aku tutup mata. Kamu pikir aku tidak mendengarkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kenapa kita tidak boleh dendam? Karena Tuhan yang bertanggung jawab buat kita. Tugas kita mengerjakan yang Tuhan mau. Tugas kita mengerjakan apa yang Tuhan suka. Tugas kita mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Tugas kita bukan hanya membongkar segala sesuatu yang kita inginkan. Nah, kenapa kita dendam? Karena kita tersinggung. Kenapa kita dendam? Karena kita merasa harga diri kita diinjak-injak. Kenapa kita merasa dendam? Karena kita merasa saya udah berbuat yang benar. Kenapa saya diperlakukan tidak adil? That is not your right. Tugas kita bukan untuk membela diri kita. Tugas kita melakukan yang Tuhan perintahkan. We are just only a servant. Kita ini cuma hamba. Sama-sama bilang sama saya cuma hamba. Tepuk sebelah saudara bilang, kamu hamba jangan belagu. Iya kan? Kita cuma hamba kok belagu saudara-saudara. Iya kan? Ada banyak orang, ya tapi saya tersinggung, ya tapi saya kecewa, ya tapi saya gak terima. Itu bukan urusan kita. Urusan kita cuma kerjakan yang Tuhan perintahkan. Urusan kita cuma kerjakan yang Tuhan suruh. Urusan kita adalah laksanakan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki selesai. Kalau ada yang mau mengganggu saudara, kalau ada yang mau menghancurkan saudara, kalau ada yang menjahati saudara, kalau ada yang mengkhianati saudara, itu urusan Tuhan. Makanya Alkitab bilang, hakulah dendam dan pembalasan.
Pada waktu kaki mereka goyang sebab hari bencana bagi mereka telah dekat. Akan segera datang apa yang telah disediakan bagi mereka. Ayat 36. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya. Oh haleluya. Berarti orang yang dendam adalah orang yang menghina Tuhan. Dia nggak sadar bahwa Tuhan memiliki keadilan. Makanya Alkitab bilang sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya. Dan akan merasa sayang kepada hamba-hambanya. Apabila dilihatnya bahwa kekuatan mereka sudah lenyap. Jadi gini. Tuhan sedang mau ingatkan. Kalau kamu mempermainkan hamba-hambaku. Aku izinkan selama dia kuat. Tetapi kalau kekuatannya sudah tidak ada lagi. I will take care. Aku akan terlibat, aku akan ikut campur, aku akan menyelesaikannya. Makanya Alkitab bilang, sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya, dan akan merasa sayang kepada hamba-hambanya, apabila dilihatnya bahwa kekuatan mereka sudah lenyap, dan baik hamba maupun orang merdeka sudah tiada. Jadi dari sini kita belajar, bahwa kedendaman bukan ciri anak-anak Tuhan. Seorang yang dendam, saya beri nama engkau bukan anak Tuhan Yesus. Kau sudah menatap saya dan berkata, lu pendeta ini kau ngomong seenaknya. Pertama-tama karena saya lagi di tanah perjanjian, gak ketemu sudah langsung. I'm just kidding, ya kan? Jangan sakit hati. Tapi saya mau bilang gini, loh, kalau kita dendam, kita bukan anak Tuhan Yesus. Kenapa? Loh, karena Tuhan Yesus tidak mau kita dendam. Karena Tuhan Yesus sudah ajarkan kita untuk tidak mendendam. Bahkan kalau saya pakai bahasa saya, Tuhan Yesus melarang dan membenci kedendaman kepada kita. Lalu kalau saudara menatap saya dan berkata, kenapa Tuhan Yesus melarang? Loh, karena tidak ada sesuatu yang positif akan hadir, tidak ada sesuatu yang positif yang akan tercipta, tidak ada sesuatu yang positif yang akan muncul dalam hidup kita dengan segala kebencian dan kedendaman kita. Iya kan? Jadi di sini saya simpulkan dalam pendahuluan saya begini. Tanpa disadari, ada banyak anak-anak Tuhan terhambat berkat, terhambat kemajuan, terhambat peningkatannya, karena masih dikuasai dendam. Kita lupa Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Kita lupa Yusuf bilang apa? Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Kita lupa Alkitab dengan tegas dalam kitab Ayub bilang apa? Aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Orang boleh mengkhianati saudara, orang boleh mencurangi saudara, orang boleh menjahati saudara, orang boleh memperlakukan secara tidak adil, orang boleh saja menghancurkan kelihatannya hidup saudara, tapi orang tidak pernah bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup saudara. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Oh haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, saya catat di sini beberapa fakta tentang kedendaman. Apa yang kita bisa belajar tentang kedendaman? Yang pertama, kedendaman adalah tanggungan yang berat dan yang menyengsarakan. Tidak ada orang bisa bahagia dengan kedendaman. Tidak ada orang bisa bertumbuh, tidak ada orang bisa sukacita, tidak ada orang yang hidupnya bisa berkemenangan dengan kedendaman yang tetap menguasai pikiran dan hatinya. Jadi selalu saya bilang orang dendam adalah orang yang menderita. Orang dendam adalah orang yang sengsara. I am your pastor. Saya gembala saudara. Saya nggak mau lihat saudara menderita. Saya nggak mau lihat saudara sengsara. Mungkin saudara jarang dengar khotbah tentang kedendaman. Tapi hari ini saya cuma mau ingatkan buat setiap saudara. Kedendaman menyengsarakan kehidupan saudara. Yang kedua, saya catat di sini. Kedendaman adalah jebakan iblis. Yang memaksa kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang setan dikte dalam hidup kita. Saya ingat waktu saya TK ada pelajaran, waktu saya SD ada pelajaran dikte. Iya kan? Lalu guru mengucapkan tanggung jawab. Wah, saya mesti tulis, ya kan? Pokoknya saya tulis pelajaran dikte itu, saya tulis semua yang ditulis atau diucapkan oleh guru. Tanggung jawab. Saya nggak boleh tulis sepak bola, nggak boleh, iya kan? Lalu guru menjelaskan mengucapkan diktenya, menerangkan. Saya nggak boleh tulis makan siang, ya kan? Nggak boleh. Dikte itu guru ngomong apa, tepat persis seperti yang guru ngomong saya harus tulis. Satu huruf saja hilang, iya kan? Wah, langsung dicoret, saudara-saudara. Langsung dicoret, iya kan? Langsung dicoret, artinya nggak benar. Nah, begitupun orang dendam. Orang dendam sebetulnya dia masuk dalam jebakan iblis, tahukah saudara?
Iblis pengen sekali engkau dendam, karena orang dendam pikirannya pendek. Orang dendam hatinya nekat. Orang dendam gak ngerti moral lagi. Orang dendam gak peduli tahu langkah apa. Oh, dia pokoknya apa halal haram. Pokoknya saya mau mengerjakan, yang penting saya puas. Itu dia. Dia masuk dalam jebakan iblis. Dan dia gak bisa keluar. Hari-harinya cuma didikte oleh setan. Dia gak mau mikirin lagi hal-hal yang menyakitkan, tapi terpikirkan lagi. Makanya orang dendam ada trauma. Orang dendam pengennya ngebalas. Orang dendam pengennya ngelihat kehancuran. Orang dendam pengennya lihat kesengsaraan. Waduh, saya selalu bilang, orang dendam itu hatinya sudah dikuasai oleh iblis. Saya gembala jemaat, saya ngomong apa adanya. Saya sayang sama saudara. Saudara yang di BSD mungkin lihat saya, ya gembala udah jarang khotbah, sekali khotbah hati ada iblis. Ya gembala kasih dong semangat, bukan hati ada iblis. Yang di Sen City juga bilang, Pak Gilbert udah lama gak datang, sekalinya datang hati ada iblis. Loh, Bu, denger nih, khususnya di Sen City nih, Bu, kalau engkau dendam sama lakimu, Bu, hatimu dikuasai iblis, Bu. Yang di Makassar, jangan ngintip-ngintip. Iya kan? Iya kan, saya nonton pendeta. Masa saya gak boleh? Bukan, maksud saya juga sama. Adik-adik muda yang di Makassar, kalau engkau ada dendam, ada kepahitan, saya beri nama hatimu dikuasai oleh iblis. Setiap jemaat Tuhan di Tamres, tiap minggu gue udah khotbah di sini, masih juga ada dendam, hatimu dikuasai iblis, ya kan? Saudara-saudara yang diberkati melalui program Glow Radio atau Glow TV, yang sudah nonton langsung melalui BlackBerry saudara atau melalui internet, saya juga mau ingatkan, kalau engkau penuh dengan dendam, iya kan? Hatimu dikuasai oleh iblis, saudara-saudara. Dan kau didikte. Engkau gak mau, tapi engkau tertekan, kau terikat. Hari ini saya mau bilang, tidak kebetulan. Engkau diberkati Tuhan dengan program hari ini. Ibadah hari Minggu yang luar biasa ini. Sudah seharusnya melepaskan kita dari kedendaman. Membawa kita masuk dalam kasih dan sukacita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang ketiga, fakta tentang kedendaman. Kedendaman adalah penyakit rohani yang dapat merusak iman. Loh, saya ada pada kesimpulan bahwa yang namanya kedendaman itu penyakit rohani. Tubuh boleh sehat, ya kan? Tapi kalau tiba-tiba ada virus masuk, ada bakteri masuk, akhirnya saya nggak bisa bangun. Akhirnya saya lemes, akhirnya saya gemetar. Iya kan? Kenapa? Karena ada penyakit. I know you love Jesus so much. I know. You are ready to die for him. Saya ngerti, sudah mati buat Yesus juga mau. Tetapi kedendaman telah menjadi penyakit rohani, telah menjadi virus, telah menjadi bakteri yang mendatangkan penyakit yang menyengsarakan kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, you need a doctor. You need a medicine. Engkau butuh dokter dan engkau butuh obat. Tetapi karena penyakitnya penyakit rohani, engkau membutuhkan dokter, yaitu dokter di atas segala dokter, Tuhan Yesus. Engkau butuh obat, dan obatnya adalah firman Tuhan. Karena Alkitab berkata, langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Allah tinggal tetap. Yang setuju katakan amin. Dan yang keempat, fakta tentang kedendaman. Saya pelajari bahwa kedendaman itu terbagi dua. Ada yang disadari, iya memang saya dendam, pendeta. Apa yang dia buat terlalu nyakitin saya sih, pendeta. Atau dia gak sadari, kamu dendam ya? Enggak, siapa yang dendam? Gue cuma sebel aja ngeliat dia, ya kan? Karena dendam ini ada dua. Ada yang memang dendam yang disadari. Tetapi repotnya, udah disadari, dipiara lagi saudara-saudara. Loh, kita kalau sadar ada virus, kita tolak dong. Komputer kita ada virus aja kita buang kok. Nggak ada kan orang, puji Tuhan lo komputer gue kena virus. Aduh, gue demen banget. Haleluya, akhirnya ada virus di komputer gue. Udah lama gue tunggu-tunggu supaya masuk virus. Artinya virus bukan cuma di komputer, di otak. Iya kan? Nah, jadi gini. Ada kedendaman yang kita sadari. Tapi ada kedendaman yang tidak kita sadari. Kita nggak sadar kita dendam. Tetapi dia udah menguasai hidup kita. Wah, ini dia nih. Seperti kayak kanker yang busuk dalam hidup kita. Hari ini saya cuma mau bilang. Tidak ada hal yang positif yang dapat terjadi dalam kedendaman. Tidak ada hal yang membangun yang dapat terjadi dengan kedendaman. Karena kedendaman selalu merusak, kedendaman menghancurkan, dan kedendaman akhirnya menyengsarakan. Nah, karena itu saya catat di sini, jalan keluar dari kedendaman hanyalah pengampunan. Saya ulangi sekali lagi, jalan keluar dari kedendaman hanyalah pengampunan.
bagaimana kita bisa bebas dari kedendaman. Sadari bahwa saya kan sudah diampuni oleh Tuhan. Berarti saya juga harus hidup dalam pengampunan. Nah, sekarang ada banyak orang yang bilang, loh Gilbert enak aja ngomong. Ngampunin. Loh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya mengampuni jauh lebih indah daripada dendam. Karena pengampunan mendatangkan kelegaan. Pengampunan mendatangkan kemajuan. Pengampunan mendatangkan sukacita Tuhan. Pengampunan mencurahkan berkat Tuhan dalam hidup kita. Sementara kedendaman menjauhkan kita dari Tuhan. Kedendaman membuat kita terikat setan. Kedendaman membuat hancur hari depan kita. Berarti pengampunan selalu lebih indah daripada kedendaman. Nah, apa yang membuat pengampunan menjadi sulit buat kita? Saya catat di sini beberapa hal mengapa mengampuni itu sulit. Yang pertama. Iya, lihatin saya bye-bye. Iya pendeta, saya kadang-kadang mengampuni itu sulit buat saya, iya kan? Saya mau jelaskan. Mungkin kalimat saya nggak enak, tapi harus saya ngomong apa adanya. Mengapa mengampuni sulit? Karena kita belum bertobat sungguh-sungguh. Kita masih lebih memikirkan perasaan kita daripada perasaan Tuhan. Orang yang pertobatannya sudah sungguh-sungguh, dia tidak mau menyimpan dendam. Dia tidak mau menyimpan dendam. Dia tahu dendam akan menyengsarakan hidupnya. Dendam akan melukai hidupnya. Dendam akan merusak hari depannya. Dia tidak mau hidup dengan kedendaman. Jadi karena itu saya bilang, mengapa mengampuni itu sulit? Karena belum bertobat sungguh-sungguh. Kalau kita bertobat sungguh-sungguh, yang pertama kita tahu, saya diampuni. Makanya doa Bapa kami berkata, ampunilah mereka. Maksud saya doa Yesus di kayu salib, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi doa Bapa kami berkata, ampunilah kami sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya, kalau saya tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada saya juga tidak berhak untuk diampuni. Lihat selanjutnya. Mengapa mengampuni itu sulit? Karena merasa diri benar. Dan kadang-kadang merasa diri paling benar dan paling baik. Lu saya salah apa pada dia? Oi! Engkau marah karena orang salah. Emangnya engkau tidak pernah salah? Ngaca oi. Iya kan Pak? Engkau dendam sama ya tapi istri saya benar udah kelewatan. Emangnya kau gak pernah salah Pak? Pak, emosi nih Pak. Iya kan? Yang di Sin City langsung mundur. Iya kan? Saya cuma mau bilang sama saudara, Pak, engkau dendam sama istrimu, saya mau tanya, memangnya engkau tidak pernah salah? Bu, engkau dendam sama suamimu, emangnya engkau gak pernah salah? Ngaca dong. Mungkin sudah menatap saya, ya tapi salah saya gak sebesar suami saya. Loh, ini bukan soal besar atau kecil, ya salah kan? Ya udah, gak usah dendam. Iya kan? Engkau dendam sama orang tuamu, saya mau tanya, memangnya engkau tidak pernah salah? Hanya Tuhan yang berhak untuk dendam. Karena hanya Tuhan yang tidak pernah salah. Hari ini sebagai hamba Allah saya cuma mau bilang, kenapa engkau tidak buang kelakuan seperti itu? Buang kedendaman. Kenapa? Karena kita bukan yang paling benar dan paling baik. Kita pun ada kekurangan dan kelemahannya. Tuhan izinkan semuanya ini. Karena kita bilang, besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Selanjutnya, mengapa mengampuni itu sulit? Karena tidak menyadari bahwa kedendaman itu merusak. Dia pikir kedendaman adalah solusi. Dia pikir kedendaman adalah jalan keluar. Orang kalau begitu pendeta terus diampunin, keenakan dia dong. Dengan lain kata, kedendaman adalah jalan keluar yang terbaik untuk mengatasi orang seperti ini. Bodoh. Kedendaman bukan merupakan jalan keluar. Kedendaman bukan merupakan solusi. Kedendaman itu merusak. Dan yang paling dirusak dalam kedendaman adalah diri kita, hari depan kita, iman kita, serta hubungan kita dengan Tuhan. Jangan bodoh. Selanjutnya, mengapa mengampuni itu menjadi sulit? Karena kita tidak dewasa. Kita tidak dewasa. Dan akhirnya kita tidak mengenal kehendak Allah. Iya kan? Kita tidak dewasa, kita tidak mengenal kehendak Allah. Yang saya catat dalam Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja, ya kan? Roma 8 ayat 28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Sama-sama bilang sama saya, dalam segala sesuatu. Apa artinya segala sesuatu? Dalam sukacita ataupun duka cita. Dalam tertawa ataupun air mata. Iya kan? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia.
Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bukankah kita mengasihi Tuhan? Kalau kita mengasihi Tuhan berarti kita tahu Allah terus bekerja dalam segala sesuatu. Makanya Alkitab berkata, air mataku kau tampung dalam kirbatmu. Daud mau menyatakan, kalaupun aku harus menangis, meneteskan air mata, itu pun akan berubah menjadi mata air kemuliaan yang sejak katakan amin. Selanjutnya, mengapa mengampuni sulit? Karena tertipu iblis. Iblis yang terus berbisik kepada kita, gak bisa dong diampunin. Kamu kan sudah sakit, gak bisa dong. Hari depan kamu kan udah hancur. Dia yang sudah ninggalin kamu kok, dia yang sudah ngancurin hidup kamu kok. Dulu waktu kamu pacaran sama dia, kamu kan masih baik-baik. Kamu kan masih seorang gadis. Sekarang dia tinggalin kamu dalam kondisi kamu udah diperlakukan segala-galanya. Lalu dia hancurkan hidup kamu. Enak aja kamu dendam. Enak aja kamu ampunin. Kamu harus dendam dong sama dia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia sudah merusak hari kemarin saudara. Kenapa engkau biarkan setan kemudian menghancurkan hari depan saudara? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, close your book. Tutup buku saudara. Ingat, kita tidak bisa merubah hari kemarin kita. Tetapi keputusan yang tepat dapat menjamin hari depan kita penuh harapan dan kemuliaan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Setan mau engkau hidup dalam kedendaman. Jadi kalau ada orang yang justru memanas-manasi saudara untuk dendam, orang itu adalah orang yang dikirim setan untuk ngancurin hidup saudara. Bisa jadi dia cici saudara sendiri. Bisa jadi dia teman dekat saudara sendiri. Bisa jadi dia ibu saudara sendiri. Lu ada ibu yang ngingetin anaknya kok. Laki kayak gitu kok diampunin. Gak bisa dong. Laki kayak gitu lu tinggalin. Waduh. Ada orang tua, ada ibu yang justru dorong anaknya untuk bercerai. Bu, sorry. Engkau dipakai setan, Bu. Ya tapi anak saya tuh. Hei. Udah dipakai setan ngotot lagi sama pendeta. Iya ya. Kalau ada orang kipas saudara terus, stirred up, sampai saudara marah terus, dendam terus, pahit terus. Sorry, I am your pastor. I love you so much. I'm here just to tell you the truth. Saya ada di sini hanya untuk ngomong kebenarannya. Saya nggak ada kepentingan dan keuntungan apa-apa untuk hidup saudara. Saya cuma mau beritahu buat saudara. Setan memang mau engkau dendam. Jadi kalau ada orang yang memanas-manasi saudara terus supaya engkau dendam, engkau hanya orang yang dipakai setan untuk itu. Buang orang-orang seperti itu. Tinggalkan orang-orang seperti itu. Kalau tidak, engkau akan terus terikat. Loh kalau memang itu sahabat, masa iya? Yo tapi dia teman dekat saya pendeta, gak mungkin dia dipakai setan. Dia karena sayang, dia berempati sama saya. Saudara, kalau berempati, will never put you down. Will lift you up. Dan cara mengangkat seseorang tidak pernah menekankan kebencian dan kedendaman. Cara mengangkat seseorang justru mengalirkan pengampunan. Udah ampunin aja. Udah ampunin aja. Udah yang lalu sudah berlalu. Kamu maju, kamu bertumbuh. Udah pokoknya ampuni. Karena pengampunan akan membawa kita masuk pada kemuliaan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Hati saya seringkali sedih. Melihat orang-orang yang harus hidup dalam kepahitan, kebencian dan kedendaman. Karena dimanfaatkan oleh orang-orang oportunis. Yang mau memanfaatkan hidup saudara untuk kepentingannya sendiri. Hari ini sebagai hamba Allah saya cuma mau ingatkan. Setan memang mau engkau dendam. Tapi Tuhan mau engkau mengampuni. Saya sebagai gembala jemaat yang mencintai saudara. Saya juga mau engkau mengampuni. Mungkin saudara bilang tapi suami saya buat sesuatu yang sangat menyakitkan. Mertua saya buat sesuatu yang sangat menyakitkan. Orang tua saya melakukan sesuatu yang sangat menyakitkan. Mantan pacar saya melakukan sesuatu yang menyakitkan. Bos saya melakukan sesuatu yang menyakitkan. Pendeta saya, teman dekat saya, hamba Tuhan saya melakukan hal yang menyakitkan. Tidak ada jalan lain. Kalau kau mau tambah sengsara, tetaplah dendam. Tapi kalau kau mau hidup berkemenangan, ampuni. Dan engkau akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan yang setuju katakan, saya mengampuni. Amin. Selanjutnya, mengapa pengampunan menjadi sulit? Karena ketidakmampuan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kecil. Iya kan? Persoalan kecil kita anggap besar. Dalam hidup saya punya prinsip. Kecilkan persoalan yang besar. Hilangkan persoalan yang kecil. Jangan persoalan kecil dibesarkan. Persoalan besar buat membunuh hidup kita. Jangan. Kita pegang aja Alkitab. Pencobaan yang kamu alami, pencobaan yang biasa yang tidak pernah melebihi kemampuan kamu. Kecilkan persoalan besar. Hilangkan persoalan kecil.
maka engkau akan melihat kebaikan Tuhan yang sempurna. Yang setuju katakan amin. Amin. Selanjutnya, mengapa mengampuni itu sulit? Karena kita punya tendensi lebih senang nengok ke belakang daripada melihat ke depan. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan kau mikirin masalahmu terus? Masalah ini udah berjalan 2 tahun. Masalah ini udah berjalan 1 tahun. Masalah ini sudah berjalan 15 tahun. Kau terus masih mikirin, kau terus masih tertekan, kau masih terus pahit, kau masih terus kecewa. Pertanyaan saya sebagai gembala jemaat yang mencintai saudara, mau sampai kapan masalah ini kau pikirkan? Kenapa enggak hari ini close the book, tutup bukunya dan bilang, enough is enough. Tuhan, aku tahu tangan Tuhan tetap memegang aku. Aku bodoh kalau aku terus dendam. Aku bodoh kalau aku terus pikirkan negatif. Aku bodoh kalau aku terus pikirkan kepahitan. Mau sampai kemana hidupku ini? Sekarang aku mau bangkit. Sekarang aku mau bersorak-sorai. Aku mulai dengan dasar pertama. The first foundation. Aku mau mengampuni. Waktu saya mulai forgive. Waktu saya mulai ngampunin. Saya mulai lihat pintu sorga terbuka. Berkat-berkat Allah tercurah. Saudara, sorry untuk ngomong begini. Tuhan gak pernah bisa berkati pendendam. Gak apa-apa saya ngomong apa adanya. Buat kawan-kawan saya di BSD. Buat kawan-kawan saya di UPH. Buat kawan-kawan saya di Tamres. Buat kawan-kawan saya di Bandung. Buat kawan-kawan saya di Makassar. Buat kawan-kawan saya di Season City. Saya harus ngomong dari dasar hati saya yang terdalam. Tuhan tidak pernah berkati pendendam. Saudara mau saya ulangi lagi. Seperti gol di Euro 2012 kan. Mesti diulang. Kalau seru tuh mesti diulang. Kalau seru mesti diulang. Ya kan. Supaya kelihatan. Kalau perlu angle-nya baik-baik. Lain-lain gitu kan. Jadi saya ulangi sekali lagi. Tuhan tidak pernah bisa berkati pendendam. Itu angle dari sini. Sekarang angle dari sini. Ya kan. Tuhan tidak pernah bisa berkati pendendam. Dari sini. Iya kan kalau bola begitu. Kalau gol, saya nonton Euro 2012. Iya kan, woi kalau gol dari kiri, dari kanan, nah sekarang dari sini. Tuhan tidak pernah bisa berkati pendendam. Artinya apa? Kalau engkau terus dendam, engkau akan terus sengsara. Orang pendendam itu, kenapa jadi sulit? Oh saya gak bisa ngampunin. Sederhana. Karena yang kau lihat ke belakang. Coba kau lihat ke depan. Hidup saya pasti diberkati Tuhan. Selama jalan saya benar. Karena orang yang dendam itu akan berputar-putar di dosanya. Orang yang dendam akan berputar-putar di kesalahannya. Orang dendam akan membuat kesalahan lebih salah lagi daripada persoalan-persoalannya. Tapi orang yang bangkit dari kedendamannya, mengampuni, akan sadar bahwa apa yang benar, apa yang mulia, apa yang berkenan kepada Tuhan, itu yang harus saya lakukan sekarang. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku, di catatan saya secara khusus, saya bawa beban doa ini. Bukan hanya hari ini saya mau berkhotbah buat saudara tentang kedendaman. Tapi saya masukkan di agenda saya secara khusus. Untuk berdoa dari tanah perjanjian. Khusus bagi setiap jemaat yang masih hidup dengan kedendaman. Khususnya keluarga-keluarga, suami, istri, orang tua, anak, adik, kakak, saudara, ipar, besan, atau apapun yang masih dikuasai dengan dendam. Saya secara khusus berjanji untuk mendoakan setiap saudara. Sehingga hari ini waktu saudara dengar firman Tuhan. Dari jemaat manapun. Dari saudara-saudara yang di Bandung, di Makassar, di BSD, di Tamres, di UPH, di Kelapa Gading, dan juga di Season City. Dimanapun saudara menerima berkat firman Tuhan ini. Saya dari tanah perjanjian. Berdoa buat setiap saudara. Supaya bukan hanya hari ini saudara menerima firman. Tapi hari ini juga saudara bebas dari kedendaman itu. Haleluya. Nah, selanjutnya saya pelajari. Apa fakta dari ketidaksiapan mengampuni? Saya catat di sini. Yang pertama, fakta ketidaksiapan untuk mengampuni membuat kita tidak dapat diampuni oleh Allah. Karena Matius 6 ayat 14-15 bilang begini. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di sorga akan mengampuni kamu juga. Tapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini statement yang jelas. Gak perlu saya uraikan lebih jauh. Pokoknya jelas. Ketidaksiapan mengampuni membuat kita tidak dapat diampuni oleh Allah. Sebelum saudara mengampuni, saudara tidak akan pernah bisa diampuni. Clear. Selanjutnya, klik. Fakta ketidaksiapan mengampuni membuat kita akan menderita. Sampai saudara bisa lepaskan pengampunan, saudara akan terus menderita. Dan saya sebagai gembala jemaat tidak rela engkau hidup dalam penderitaan. Ayo, tidak kebetulan saudara menyaksikan, saudara mendapat berkat dari program firman Tuhan ini. Saya percaya bahwa hari ini adalah waktunya. Jangan keraskan hati lagi. Karena Mazmur 6 ayat 8 bilang apa? Mataku mengidap karena sakit hati.
rabun karena semua lawanku. Loh, masa kita mau biarkan hidup kita dikuasai penyakit? Masa kita mau biarkan hidup kita sampai akhirnya rabun, sampai akhirnya sengsara, akhirnya tertekan hanya karena persoalan kemarin? Ayo, bangkit dan mulai hidup dalam pengampunan dan kasih. Haleluya. Yang ketiga, ketidaksiapan mengampuni, saya catat di sini, membuat kita kehilangan damai sejahtera. Karena dendam adalah tangan yang kuat yang masuk sampai dasar hati kita, cabut semua damai sejahtera kita, sehingga kita tinggal dengan kebencian, kedendaman, kepahitan, dan akhirnya keinginan untuk membalas. Selanjutnya, fakta ketidaksiapan untuk mengampuni membuat kita jauh dari Tuhan. Aduh, ngapain sih? Coba berpikir tenang sedikit, ngapain sih? Cuman gara-gara hal-hal yang sudah mengecewakan saudara yang sudah lewat, akhirnya membuat kita jauh dari Tuhan. Selalu saya bilang ini, sepahit apapun jalan saya, sepahit apapun musuh berbuat kepada saya tetap memilih untuk hidup dekat dengan Tuhan. Karena hanya dekat Tuhan saja hidup saya tenang dan berkemenangan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya, haleluya, haleluya. Woo, haleluya. Nah, kemudian saya coba simpulkan sederhana. Apa sih teori-teori ketidaksiapan mengampuni? Saya coba simpulkan dengan bahasa yang sederhana, iya kan? Ada banyak orang yang berdalih di balik kalimat gini, saya belum siap untuk mengampuni sekarang. Artinya gini, saya sih mau ngampunin pendeta one day. Itu cara setan, dia tunda. Saya tahu pendeta, dendam itu salah pendeta. Saya mau ngampunin tapi nggak bisa sekarang. Masih terlalu pahit. No. Lama. Kalau saya mau mengampuni, now is the best time. Jadi waktu yang tepat untuk mengampuni selalu N-O-W. Now. Sama-sama bilang sama saya, now. Enggak, bukan now kalau kata kalau kata orang Manado bilang now. Kalau udah now repot saudara. Ayo sama-sama bilang sama saya, now. Amin. When is the best time to forgive? Kapan waktu yang terbaik untuk mengampuni? Sama-sama berteriak sama saya, now. Woo, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yang kedua, teori ketidaksiapan mengampuni, saya sih mau, tapi belum bisa. Nggak benar. Saya mau, Tuhan yang memberi kemampuan. Paulus bilang apa? Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Jadi gini, jangan tunggu bisa dulu baru mau mengampuni. Tapi ampuni dulu, mau dulu, maka Roh Kudus memberi kekuatan. Itu teorinya ya. Jadi jangan nunggu, saya bisa dulu baru saya ngampuni. Enggak, ampuni. Setiap pagi bilang, dalam nama Yesus aku memberkati. Dalam nama Yesus aku ampuni. Iya kan? Kalau perlu udah saya lupakan, saya mulai bangun sesuatu, saya mulai berkati dan sesuatu yang baik akan Tuhan nyatakan. Yang ketiga, teori ketidaksiapan mengampuni. Saya tidak dendam, hanya sebel aja saya. Ini dia. Iya kan? Kita mau try to deny, kita mau coba sembunyi, kita mau coba menyangkal. Saya nggak dendam, saya cuma sebel aja loh. Sebel aja kok tapi nggak bisa tidur, sebel aja kok tapi diomongin terus, sebel aja kok tapi bisa bikin sengsara. Jangan, ya kan? Belajar jangan mau tertipu oleh setan. Katakan ya di atas ya, katakan tidak di atas tidak. Kalau memang dendam, bilang Tuhan, saya salah. Saya nggak bisa hidup dendam gini, dan saya nggak mau sengsara. Saya punya Tuhan Maha Kasih yang sudah mengampuni saya. Begitu banyak saya menyakiti hati orang, begitu banyak saya menyakiti hati Tuhan. Tapi Tuhan ampuni saya. Sekarang saya mau bangkit. Ya setuju katakan saya mau bangkit. Amin. Yang keempat, teori ketidaksiapan mengampuni. Loh, kan bukan saya yang salah. Kenapa saya yang harus mengampuni? Loh, mengampuni itu bukan soal siapa yang salah. Mengampuni itu soal siapa yang dendam. Jadi jangan berbalik di balik istilah, tapi kan saya nggak salah. Loh, mengampuni itu bukan soal salah atau enggak kok. Iya kan? Makanya orang Jawa suka bilang gini, sing waras ngalah. Iya kan? Jadi artinya yang waras, yang normal itu ngampunin. Yang nggak normal, dendamlah. Yang kelima, iya kan? Teori ketidaksiapan untuk mengampuni, iya kan? Nanti keenakan orang itu dong. Ya kan? Sering gitu kan? Wah enak dia dong. Saya ampunin. Dia udah begitu enak dia dong. Enggak. Pengampunan itu, kata Roma bilang, menaruh bara api di atas kepala seseorang. Artinya gini. Saya mengampuni. Yang paling enak tuh saya. Tidur saya jadi bisa enak. Ide saya bisa kembali cemerlang. Hidup saya nggak terus terikat dengan penderitaan saya. Ya kan? Dan kemudian bukan hanya itu.
Kalau orang yang saya ampuni salah, Tuhan akan menaruh bara api di atas kepalanya. Saya udah bilang, Tuhan tuh adil kok. Justru selama kau dendam, Tuhan belum bisa berbuat sesuatu. Tapi kalau kau mulai mengampuni, sesuatu yang tepat, yang adil itu akan berlaku. Tuhan tidak buta kok, Tuhan tidak tuli. Makanya sebagai hamba Allah saya cuma mau bilang sama saudara. Jangan biarkan setan mengirim orang-orangnya di sekitar saudara untuk tetap nyipas saudara terus, untuk tetap dendam. Karena setan maunya kau dendam. Jadi teman-teman yang panas-panasin saudara untuk tetap dendam, itu adalah teman-teman yang dipakai setan. Keluarga-keluarga yang manas-manasin saudara untuk tetap dendam, itu dipakai oleh setan. Tetapi orang yang menenteramkan saudara, mengarahkan saudara untuk pengampunan, mengarahkan saudara untuk mencari damai, itu yang sedang Tuhan kirimkan dalam hidup saudara, untuk mengangkat saudara, memberkati hidupmu. Yang setuju katakan amin. Yang keenam, apa teori ketidaksiapan untuk mengampuni? Sudahlah, gak usah dipikirin, gak usah diurusin, masa bodoh aja lah. Apa yang mau terjadi, terjadilah. Itu. Kalau kita tidak mau mengampuni, salah satu yang setan bermain di sini, udah masa bodohin aja lah. Gak usah diurusin lah. Gak bisa. Kita boleh simpan virus dan bakteri sehebat apapun, tapi satu saat akan menghancurkan semuanya. Karena itu sebagai gembala jemaat, saya hanya mau bilang sama saudara, hari ini tidak kebetulan kau ada di minggu yang luar biasa ini. Kita sedang punya program khusus untuk membawa jemaat di tahun ini masuk dalam kemajuan yang luar biasa, an extraordinary progression. Tapi selama ada kedendaman, engkau hanya jadi orang Kristen yang muter-muter dengan air mata, penderitaan dan kesengsaraan. Ayo kita sepakat, bergandengan tangan sekarang, bangkit. Saya tidak mau dendam, saya mau hidup dalam pengampunan. Yang setuju katakan amin. Nah, saya akhirnya simpulkan begini, bagaimana kita menghancurkan kedendaman. Ada beberapa langkah sederhana. Yang pertama, sadari bahwa benci dan dendam adalah ikatan iblis. Itu dulu kita sadar. Ini bukan sekedar, yo saya manusia, yo dia udah melukai. No. Itu gak ada hubungannya. Sadari bahwa benci dan dendam adalah ikatan iblis. Mau gak kita biarkan iblis mengikat kita? Saya anak raja kok, saya anak Tuhan kok, saya warga kerajaan sorga. Masa saya mau biarkan iblis mengikat saya? Gak mau. Saya mau bebas. Amin. Yang kedua, bagaimana menghancurkan kedendaman? Kedewasaan baik dalam sikap maupun dalam rohani, itu penting. Artinya selama saya masih kanak-kanak, selama saya masih childish, selama saya masih jadi Kristen yang pengecut, yang cengeng, yang kekanak-kanakan, saya nggak bisa mengampuni. Karena yang saya cuma pikir, hak saya, wah enak aja dong dia begitu. Tapi kalau saya dewasa, saya berpikir panjang, oh iya ya Tuhan. Saya tahu kok saya banyak salahnya juga. Saya tahu kok saya banyak kekurangannya juga. Saya tahu kok saya sedang dilatih dengan semuanya ini. Saya harus ngampuni. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya harus jujur ngomong sama saudara. Dalam perjalanan hidup saya, 17 tahun, saya mulai berkhotbah. Saya harus jujur, ada banyak hal yang sangat pahit dalam hidup saya. Ada banyak hal-hal, kalau hari ini saya bisa bicara tentang ampuni. Karena saya ngerti betul. Ada hal-hal di mana secara manusia biasa saya berontak. Secara manusia biasa saya akan berteriak dan bilang, Tuhan kenapa harus begini? Saya nggak terima. Secara manusia biasa saya harus berkata, Tuhan, I just don't do nothing. What did I do? Apa yang saya buat kalau saya diperlakukan seperti ini? Apa yang saya buat sampai saya ditekan begini? Apa yang saya buat sampai saya diperlakukan tidak adil begini? Dari awal-awal, bahkan saya selalu bilang gini, waktu itu saya masih a young preacher. Umur saya masih 18, 19 tahun, 20 tahun, 21 tahun. Wah, saya harus lewati pengkhianatan, harus lewati penghinaan, harus lewati hal-hal yang sangat melukai. Ada masa-masanya waktu itu di mana saya bilang, Tuhan, orang yang harusnya nguatin saya, orang itu yang nekan saya, ngancurin saya mesti buat apa? Tapi akhirnya Tuhan mengajar saya tentang pengampunan. Ada masa-masanya waktu kita baru menikah, saya dan istri dapat tekanan yang sangat berat. Kita berdua berlutut, dan itu baru mau ngomong Tuhan Yesus, baru Tuhan belum selesai sampai sus, air mata udah ngalir. Kita cuma nangis di kaki Tuhan. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, akhirnya we can over it. Kita bisa lewati semuanya. Dan kita bisa lewati dengan sebuah kebanggaan terbesar. Kita dapat pelajaran luar biasa.
bahwa dendam tidak pernah menyelesaikan persoalan. Tetapi justru pengampunan membawa kita pada pengalaman yang indah. Setuju, berikan tepuk tangan yang meriah. Nah, haleluya. Ini yang butuh kedewasaan. Sama-sama bilang sama saya kedewasaan. Selanjutnya, bagaimana menghancurkan kedendaman? Ada satu kata sederhana. Kerendahan hati. Artinya apa? Orang-orang dendam sebetulnya adalah orang-orang sombong. Orang dendam sedang marah. Oh, harga diri saya diinjak-injak. Saya nggak terima diperlakukan seperti itu. Hei, sombong kau. Itu sebabnya Tuhan izinkan semuanya ini. Tuhan rendahkan. Supaya apa? Supaya kita bisa punya hati yang mengampuni. Karena Alkitab sudah bilang, yang merendahkan diri ditinggikan Tuhan. Yang meninggikan diri direndahkan Tuhan. Saya sebagai hamba Allah bilang, orang sombong akan hancur hidupnya. Karena orang sombong akan penuh dengan dendam dan kepahitan. Tapi orang yang rendah hati akan bersyukur. Yusuf bilang gini, aku inikah pengganti Allah. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat dengan aku. Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dia bilang apa? Aku inikah pengganti Allah. Wah, berarti Yusuf punya hati yang rendah di hadapan Tuhan. Yang keempat, bagaimana menghancurkan kedendaman? Siap menyalipkan daging. Yang membuat kita dendam adalah apa? Daging kita. Tapi waktu kita mulai menyalipkan daging dengan segala hawa nafsunya, di situ pengampunan Tuhan bisa turun. Yang kelima, bagaimana kita bisa menghancurkan kedendaman? Cintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Waktu fokus kita pada cinta kita kepada Tuhan. Dan fokus kita pada cinta Tuhan kepada kita. Aduh, di hati kita gak mungkin ada dendam. Yang membuat kita dendam karena fokus kita pada mulut orang, perbuatan orang, tindakan orang, kegagalan kita, persoalan kita. Hari ini change our focus. Kita cintai Tuhan. Dan kita fokus pada cinta Tuhan. Engkau akan kagum melihat betapa hatimu jadi bersih. Bebas dari kedendaman. Bahkan penuh dengan ucapan syukur. Dan yang keenam, bagaimana menghancurkan kedendaman? Berani melawan pikiran-pikiran negatif. Sampai kita memiliki pikiran yang positif. Orang dendam adalah orang yang pikiran dan hatinya sudah dirusak, dikuasai, dijajah, dan dibusuki oleh setan. Tetapi sebaliknya, orang baru bisa mengampuni waktu pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran jahanam, pikiran-pikiran negatif kita buang. Dan kita ganti dengan pikiran yang positif. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Saya ada di tanah perjanjian hari ini. Tetapi hati saya ada bersama dengan saudara. Dan saya sukacita untuk hari ini dapat melepaskan apa yang Tuhan taruh di hati saya. Karena dari awal Tuhan bicara sama saya tentang an extraordinary progression. Salah satu yang sangat kuat di hati saya tentang kedendaman ini. Karena saya lihat begitu banyak orang yang cinta Tuhan. Tapi hatinya masih dikuasai oleh kebencian dan kedendaman. And I'm sorry for you. Saya betul-betul menangis buat saudara dan saya rindu sekali. Bahwa hari ini, jemaat yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan. Bebas dari kedendaman. Dan hidup dalam berkat Tuhan yang sempurna. Minggu depan, kita akan menerima perjamuan suci. Tetapi saya mau dari hari ini kita persiapkan diri kita. Untuk bebaskan diri dari segala kebencian dan kepahitan. Tapi mulai hidup dalam kasih dan pengampunan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Tuhan itu baik. Tuhan itu indah. Tuhan itu luar biasa. Setiap kepala ditundukkan. Setiap hati terbuka. Saya undang pemain musik maju ke depan. Setiap kita dengan sikap doa datang kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Engkau yang paling mengerti siapa dirimu. Engkau yang paling mengerti apakah di hatimu ada kepahitan, ada kebencian, ada kedendaman. I know you love Jesus so much. Saya tahu Engkau mencintai Yesus. Tapi apa artinya kalau hidupmu dikuasai dengan kebencian dan kedendaman? Dan saya mengingatkan. Bahkan saya memberi perintah kepada setiap jemaat yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan. Jangan pernah menabur dendam di hati orang. Kalau ada orang-orang di sekitarmu yang sedang luka hati, tabur kasih. Jangan jadi orang yang kipas, orang yang sedang dendam. Engkau dipakai setan karena itu. Karena kita dipanggil untuk membawa damai, bukan untuk membawa dendam. Saudara-saudara yang mungkin hari ini berkata, saya sudah dendam, orang di sekitar saya makin memanas-manasi saya. Saya mau beritahu, orang-orang di sekitarmu itu jahanam. Orang-orang di sekitarmu mau memasukkan engkau pada neraka dalam kebencian dan kedendaman saudara. Lepaskan diri saudara dari pergaulan yang buruk. Lalu mulai hidup dalam kasih. Mulai belajar untuk mengampuni. Karena mengampuni membuka pintu berkat sorga buat setiap kita.
Tetapi membenci dan menendam berarti mengundang neraka untuk menguasai hidup, hati, dan hari depan kita. Kalau saudara penuh benci, penuh dendam, penuh kepahitan, ada luka di hati saudara, saudara belum bisa mengampuni. Bahkan itu suami, saudara, istri, saudara, anak, saudara, orang tua saudara, taruh tangan kananmu di dada. And let me pray for you. Saya percaya tidak kebetulan hari ini kita menerima berkat firman di hari Minggu yang berbahagia ini tentang kedendaman. Taruh tangan kanan saudara di dada. Dan saya mau berdoa minta Tuhan menjamah dan mengalirkan kasih di hatimu. Setiap saudara yang taruh tangan kanan saudara di dada, saudara boleh angkat tangan kanan saudara itu ke atas. Haleluya. Tuhan lihat hati saudara, Tuhan lihat tangan saudara. Oke? Setiap saudara yang mau didoakan khusus. Setiap saudara yang mau didoakan khusus. Oke, angkat tangan kananmu sekarang. Oke? Tetap biarkan tanganmu terangkat. Kita mau datang dengan tangan yang terangkat di hadapan Tuhan. Karena kita tahu waktu kita angkat tangan, Tuhan Yesus turun tangan. Bapa, di dalam nama Yesus, kami angkat tangan karena kami mengerti. Di hati kami ada dendam, di hati kami ada kepahitan. Atau mungkin kami membuat orang lain dendam dan pahit. Bapa, hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Dalam ibadah minggu yang berbahagia ini, kami tahu kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami tidak mau jadi orang Kristen yang hidup dalam kepahitan dan kedendaman. Kami tahu dosa kami sudah diampuni. Kami sadar betul bahwa setan mau kami terus dendam. Tetapi Kristus mau kami hidup dalam kasih dan pengampunan. Lihat tangan-tangan yang terangkat, lihat hati yang terbuka. Lihat hidup yang dipersembahkan buat Yesus. Hari ini juga Tuhan mengalir kasih dari tempat yang maha tinggi. Hari ini juga mengalir pengampunan dari salib. Hari ini juga mengampuni. Itu menjadi ciri hidup kami yang kami putuskan. Terima kasih Bapa. Roh-roh kebencian, roh-roh kedendaman, roh-roh kepahitan, aku tolak di dalam nama Yesus. Roh kasih karunia dan damai sejahtera boleh terus mengalir. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sambil musik tetap mainkan pujian buat Tuhan. Buka hati buat Tuhan. Kalau ada saudara yang sedang benci dan dendam, lepaskan kebencian, kedendaman ini. Merugikan dan menyengsarakan hidupmu. Biarkan Roh Kudus pulihkan segala sesuatunya dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau ada suami istri yang dendam, sekarang juga Tuhan Yesus pulihkan. Kalau ada orang tua dan anak yang dendam, ada mertua dan menantu yang dendam, ada ipar yang satu dendam dengan ipar yang lain, ada adik kakak yang hidup dengan dendam, ada besan yang hidup dengan dendam, ada pelayan Tuhan yang hidup dengan dendam. Hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus. Aku patahkan ikatan setan. Aku panggil berkat Tuhan mengalir. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dendam juga dapat mengakibatkan penyakit dan penderitaan. Karena itu saya juga tidak rela membiarkan engkau pulang dengan penyakit. Saudara-saudara yang sakit boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Dan angkat tangan kiri saudara ke atas. Atau taruh tangan kanan saudara di bagian tubuhmu yang sakit. Dan harapkan mujizat Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus. Firman Tuhan katakan orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh. Karena Yesus kami naik di atas kayu salib untuk menyelesaikan semua masalah penyakit kami. Itu sebabnya kami tolak sakit penyakit di dalam nama Yesus. Setan kau tidak punya kuasa, kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai mengalir. Karena Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan oleh bilur-bilur Kristus, kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami imani, kami tahu janji-Mu ya dan amin. Mulai ucapkan syukur kepada Tuhan. Mulai ucapkan syukur. Karena Alkitab berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Dan kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Semua harga dosa, harga penyakit, harga penderitaan sudah diselesaikan Yesus dan kayu salib. Tinggal kita imani, kita tahu baginya tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, silakan turunkan tangan, Tuhan berkati. Hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa, hidup kami dengan hati yang bersih. Hidup kami dengan hati yang tulus. Hidup kami dengan hati yang berkenan kepada Tuhan. Dan jalan kami penuh mujizat, kemenangan dan kemajuan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita semua bangkit berdiri dengan iman. Kita semua bangkit berdiri dengan syukur. Kita semua bangkit berdiri dengan kesiapan untuk bertindak. Kita tidak mau dendam dan pahit. Tapi kita mau hidup dalam kasih, pengampunan, serta damai sejahtera. Terima kasih Tuhan.
Kita angkat pujian buat Tuhan. Kita naikkan penyembahan kepada Tuhan. Karena kita tahu waktu kita tinggikan dan menyembah Tuhan, maka sesuatu yang baik dan luar biasa akan terjadi. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, jemaat yang diberkati Tuhan, haleluya. Saya bersuka cita untuk hari ini ada di antara saudara sekalian. Meskipun saya tidak secara langsung, mungkin saudara berkata, mic-nya kok nggak ada? Wah, ada dong, ada urapan. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, hari ini saya ada di tanah perjanjian. Dan secara khusus saya sedang ada di Galilea. Dan saya sedang ada di Danau Galilea saat ini. Dan hati saya tetap bersama dengan saudara sekalian. Saya percaya betul jemaat di sini bukan hanya butuh kehadiran saya, tetapi butuh kehadiran Tuhan untuk ada di tengah-tengah kita. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, dimanapun saudara menerima berkat Tuhan ini, baik saudara-saudara yang di Tamres, setiap saudara yang di Kelapa Gading, saudara-saudara yang di UPH, saudara-saudara yang di Season City, dan secara khusus juga buat setiap saudara yang di Bandung, dan juga setiap saudara yang di BSD, dan juga setiap saudara sekalian di Makassar. Oh, haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, saudara-saudara yang di Makassar, saya harus melayani saudara karena Pak Denny juga berangkat bersama dengan Ibu mendampingi saya dalam perjalanan yang luar biasa ini. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Pak Denny dan Ibu juga sudah menjadi berkat yang luar biasa dalam pelayanan kami Gereja Bethel Indonesia Jemaat Glow Fellowship Center. Dan saya memuji Tuhan buat setiap orang-orang Makassar yang terus dipakai Tuhan, diberkati Tuhan. Gereja ini terus bertumbuh, berkembang luar biasa karena anugerah Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita masih ada dalam serial yang luar biasa dalam pembahasan kita An Extraordinary Progression. Dalam program ini, dalam serial ini, kita sedang membahas tentang rancangan Tuhan, kemajuan yang luar biasa. Sama-sama bilang sama saya, kemajuan yang luar biasa. Lemas, saudara-saudara. Nggak mantap begitu, ya kan? Ini lagi saudara-saudara yang di Season City lagi lemas-lemas gitu. Gilbertnya nggak ada. Hei, ayo sama-sama bilang sama saya. Semua saudara, ayo sama-sama bilang sama saya, kemajuan yang luar biasa. Saya ini udah lebih bagus itu. Kira-kira 7,9 itu. Tapi saya nggak puas 7,9. Minimal harus 9,8. Ayo, semua tarik nafas mantap-mantap. Semua bilang sama saya, kemajuan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara di UPH saya lihat sampai melotot begitu. Kemajuan itu mantap. Yang di BSD masih agak lemah sedikit. Kemajuan yang luar biasa. Jangan begitu lagi ya kan. Saudara-saudara yang di Bandung, haleluya. Saya percaya sesuatu yang baik Tuhan sedang mau kerjakan buat kita sekalian. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya sedang membahas hambatan-hambatannya. Dan saya mengistilahkan ada 20 gunung hambatan yang menghambat kemajuan yang luar biasa. Dan salah satu gunung yang akan kita mau bahas hari ini, atau hambatan kita untuk pada kemajuan kita, yaitu kedendaman. Nah, saya mengerti orang yang dendam adalah orang yang sengsara. Saya ulangi sekali lagi, orang yang dendam adalah orang yang sengsara. Dan orang yang dendam akhirnya adalah orang yang hancur. Orang yang dendam tidak akan mengalami kemajuan dalam hidupnya. Bayangkan ada banyak orang yang akhirnya jadi lesbian. Ada banyak orang yang kemudian jadi homoseks. Kenapa? Karena ada kedendaman dalam hidupnya. Dia dendam dengan ayahnya, dia dendam dengan ibunya. Ada orang yang akhirnya jadi istri piaraan. Kenapa? Ada dendam dengan bekas pacarnya. Ada orang yang akhirnya jual diri. Kenapa? Karena kedendaman. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang dendam adalah orang yang diikat dengan hawa nafsu setan. Sehingga orang dendam adalah orang yang menghalalkan segala cara, lalu dia tetap merasa dirinya benar. Orang dendam bunuh orang saja dianggap rasain lu, kapok lu, masa bodoh, gua mau masuk penjara kayak mau masuk apa, yang penting gua udah puas. Nah itu dia, orang dendam sedang diikat oleh setan hanya demi kepuasannya. Itu sebabnya sebagai hamba saya hanya mau ingatkan, I am your pastor. Saya gembala saudara, I love you so much. Saya mengasihi setiap saudara dan
saya harus jelaskan buat saudara, kedendaman merugikan dan menghancurkan diri kita sendiri. Dan saya harus katakan dengan tegas, hanya orang bodoh yang membiarkan dirinya dikuasai oleh kedendaman. Mungkin saudara marah sama saya dan berkata, pendeta, ngomong itu jangan sembarangan. Saya sedang disakiti dan pendeta sedang bilang saya bodoh. Saudara yang kasih dalam Tuhan, because I love you. Karena saya mencintai saudara, saya ngomong apa adanya, bahwa kalau engkau tetap biarkan dirimu dikuasai oleh kedendaman, engkau bodoh, karena hanya engkau sendiri yang akan sengsara dengan kedendamanmu. Bebaskan dirimu dari kedendaman, dan engkau akan melihat berkat Tuhan luar biasa dalam hidupmu. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya mau buka Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 17. Nah, ini dia, iya kan? Setiap saudara-saudara yang di Season City juga buka bersama dengan saya. Nah, yang di Makassar ini yang lagi geleng-geleng kepala. Oh, pendeta, kalau bicara tentang dendam, Makassar paling cocok, pendeta. Di Makassar ini banyak sekali orang dendam. Nah, saya percaya dendam gak harus berhubungan dengan suku. Pada dasarnya dendam berhubungan dengan kebodohan. Artinya apa? Orang kalau tidak tertanam dalam Kristus, jangan bilang, lu saya memang budayanya begitu, saya memang karakternya begitu. No, kedendaman bukan karakter. Kedendaman adalah serangan setan. Ada banyak orang pikir kedendaman adalah karakter. Saya mau bilang, oh ada orang yang bisa ngampuni, orang yang nggak bisa. No. Kedekatan kita sama Tuhan akan mempengaruhi kemampuan kita untuk mengampuni. Nah, Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 17. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah, sama-sama bilang sama saya pilihan Allah. Nggak mantap. Sama-sama bilang sama saya orang pilihan Allah. Tepuk sebelah saudara bilang kamu orang pilihan Allah. Yang belum biasa, Gilbertnya nggak ada kok. Tepuk sebelah saudara bilang kamu pilihan Allah. Amin. Sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihnya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sama-sama bilang sama saya harus sabar. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Firman Tuhan jelas berkata, ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi kedendaman membuat kita hancur, tapi kasih dan pengampunan membuat kita sempurna. Yang setuju katakan amin. Ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Artinya kalau kita tetap dendam, kita nggak bisa ada damai sejahtera, ya kan? Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Artinya yang kamu dengerin tuh omongan Kristus, bukan omongan manusia. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang kan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Oh haleluya. Jadi jelas Tuhan mau kita mengampuni. Ulangan 32 ayat 35 sampai 36. Ulangan 32 ayat 35 sampai 36. Oh, Tuhan bicara keras di sini. Hakulah dendam dan pembalasan. Jadi Tuhan bilang, that is not your right. Itu bukan tugasmu, itu bukan hakmu. Hakulah dendam dan pembalasan. Pada waktu kaki mereka goyang, sebab hari bencana bagi mereka telah dekat. Akan segera datang apa yang telah disediakan buat mereka. Dengan lain kata Tuhan bilang, kalau kamu sendiri yang dendam, kamu sendiri yang benci, kamu menghina aku. Kamu pikir aku tidak bisa bertindak. Kamu pikir aku tidak bisa berbuat. Kamu pikir aku tidak mengasihi kamu. Kamu pikir aku tutup mata. Kamu pikir aku tidak mendengarkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kenapa kita tidak boleh dendam? Karena Tuhan yang bertanggung jawab buat kita. Tugas kita mengerjakan yang Tuhan mau. Tugas kita mengerjakan apa yang Tuhan suka. Tugas kita mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Tugas kita bukan hanya membongkar segala sesuatu yang kita inginkan. Nah, kenapa kita dendam? Karena kita tersinggung. Kenapa kita dendam? Karena kita merasa harga diri kita diinjak-injak. Kenapa kita merasa dendam? Karena kita merasa saya udah berbuat yang benar. Kenapa saya diperlakukan tidak adil? That is not your right.
Tugas kita bukan untuk membela diri kita. Tugas kita melakukan yang Tuhan perintahkan. We are just only a servant. Kita ini cuma hamba. Sama-sama bilang sama saya cuma hamba. Tepuk sebelah saudara, bilang kamu hamba, jangan belagu. Iya kan? Kita kalau sadar ada virus, kita tolak dong. Komputer kita ada virus aja kita buang kok. Nggak ada kan orang, puji Tuhan lo komputer gue kena virus. Aduh gue demen banget, haleluya akhirnya ada virus di komputer gue. Udah lama gue tunggu-tunggu supaya masuk virus. Artinya virus bukan cuma di komputer, di otak. Iya kan? Nah, jadi gini. Ada kedendaman yang kita sadari. Tapi ada kedendaman yang tidak kita sadari. Kita nggak sadar kita dendam. Tetapi dia udah menguasai hidup kita. Wah ini dia nih. Seperti kayak kanker yang busuk dalam hidup kita. Hari ini saya cuma mau bilang. Tidak ada hal yang positif yang dapat terjadi dalam kedendaman. Tidak ada hal yang membangun yang dapat terjadi dengan kedendaman. Karena kedendaman selalu merusak, kedendaman menghancurkan, dan kedendaman akhirnya menyengsarakan. Nah, karena itu saya catat di sini, jalan keluar dari kedendaman hanyalah pengampunan. Saya ulangi sekali lagi, jalan keluar dari kedendaman hanyalah pengampunan. Bagaimana kita bisa bebas dari kedendaman? Sadari bahwa saya kan sudah diampuni oleh Tuhan. Berarti saya juga harus hidup dalam pengampunan. Nah, sekarang ada banyak orang yang bilang, loh Gilbert enak aja ngomong. Ngampunin. Loh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya mengampuni jauh lebih indah daripada dendam. Karena pengampunan mendatangkan kelegaan. Pengampunan mendatangkan kemajuan. Pengampunan mendatangkan sukacita Tuhan. Pengampunan mencurahkan berkat Tuhan dalam hidup kita. Sementara kedendaman menjauhkan kita dari Tuhan. Kedendaman membuat kita terikat setan. Kedendaman membuat hancur hari depan kita. Berarti pengampunan selalu lebih indah daripada kedendaman. Nah, apa yang membuat pengampunan menjadi sulit buat kita? Saya catat di sini beberapa hal mengapa mengampuni itu sulit. Yang pertama. Iya, lihatin saya bye-bye. Iya pendeta, saya kadang-kadang mengampuni itu sulit buat saya, ya kan? Saya mau jelaskan. Mungkin kalimat saya nggak enak, tapi harus saya ngomong apa adanya. Mengapa mengampuni sulit? Karena kita belum bertobat sungguh-sungguh. Kita masih lebih memikirkan perasaan kita daripada perasaan Tuhan. Orang yang pertobatannya sudah sungguh-sungguh, dia tidak mau menyimpan dendam. Dia tidak mau menyimpan dendam. Dia tahu dendam akan menyengsarakan hidupnya. Dendam akan melukai hidupnya. Dendam akan merusak hari depannya. Dia tidak mau hidup dengan kedendaman. Jadi karena itu saya bilang, mengapa mengampuni itu sulit? Karena belum bertobat sungguh-sungguh. Kalau kita bertobat sungguh-sungguh, yang pertama kita tahu, saya diampuni. Makanya doa Bapa kami berkata, ampunilah mereka. Maksud saya doa Yesus di kayu salib, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi doa Bapa kami berkata, ampunilah kami sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya, kalau saya tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada saya juga tidak berhak untuk diampuni. Lihat selanjutnya. Mengapa mengampuni itu sulit? Karena merasa diri benar. Dan kadang-kala merasa diri paling benar dan paling baik. Lu saya salah apa? Oi! Engkau marah karena orang salah. Emangnya engkau tidak pernah salah? Ngaca oi. Iya kan Pak? Engkau dendam sama ya tapi istri saya benar udah kelewatan. Emangnya kau gak pernah salah Pak? Pak. Emosi nih Pak. Iya kan? Yang disensiti langsung mundur. Iya kan? Saya cuma mau bilang sama saudara, Pak, engkau dendam sama istrimu, saya mau tanya, memangnya engkau tidak pernah salah? Bu, engkau dendam sama suamimu, emangnya engkau gak pernah salah? Ngaca dong. Mungkin sudah menatap saya, tapi salah saya gak sebesar suami saya. Loh, ini bukan soal besar atau kecil, ya salah kan? Ya udah, gak usah dendam. Iya kan? Engkau dendam sama orang tuamu, saya mau tanya, memangnya engkau tidak pernah salah? Hanya Tuhan yang berhak untuk dendam. Karena hanya Tuhan yang tidak pernah salah. Hari ini sebagai hamba Allah saya cuma mau bilang, kenapa engkau tidak buang kelakuan seperti itu? Buang kedendaman. Kenapa? Karena kita bukan yang paling benar dan paling baik. Kita pun ada kekurangan dan kelemahannya. Tuhan izinkan semuanya ini. Karena kita bilang, besi menajamkan besi.
orang menajamkan sesamanya. Selanjutnya, mengapa mengampuni itu sulit? Karena tidak menyadari bahwa kedendaman itu merusak. Dia pikir kedendaman adalah solusi. Dia pikir kedendaman adalah jalan keluar. Orang kalau begitu pendeta terus diampunin, keenakan dia dong. Dengan lain kata, kedendaman adalah jalan keluar yang terbaik untuk mengatasi orang seperti ini. Bodoh. Kedendaman bukan merupakan jalan keluar. Kedendaman bukan merupakan solusi. Kedendaman itu merusak. Dan yang paling dirusak dalam kedendaman adalah diri kita, hari depan kita, iman kita, serta hubungan kita dengan Tuhan. Jangan bodoh. Selanjutnya, mengapa mengampuni itu menjadi sulit? Karena kita tidak dewasa. Kita tidak dewasa. Dan akhirnya kita tidak mengenal kehendak Allah. Iya kan? Kita tidak dewasa, kita tidak mengenal kehendak Allah. Yang saya catat dalam Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja, ya kan? Roma 8 ayat 28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Sama-sama bilang sama saya, dalam segala sesuatu. Apa artinya segala sesuatu? Dalam sukacita ataupun duka cita. Dalam tertawa ataupun air mata. Iya kan? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bukankah kita mengasihi Tuhan? Kalau kita mengasihi Tuhan berarti kita tahu Allah terus bekerja dalam segala sesuatu. Makanya Alkitab berkata, air mataku kau tampung dalam kirbatmu. Daud mau menyatakan, kalaupun aku harus menangis, meneteskan air mata, itu pun akan berubah menjadi mata air kemuliaan yang sejak katakan amin. Selanjutnya, mengapa mengampuni sulit? Karena tertipu iblis. Iblis yang terus berbisik kepada kita, gak bisa dong diampunin. Kamu kan sudah sakit, gak bisa dong. Hari depan kamu kan udah hancur. Dia yang sudah ninggalin kamu kok, dia yang sudah ngancurin hidup kamu kok. Dulu waktu kamu pacaran sama dia, kamu kan masih baik-baik. Kamu kan masih seorang gadis. Sekarang dia tinggalin kamu dalam kondisi kamu udah diperlakukan segala-galanya. Lalu dia hancurkan hidup kamu. Enak aja kamu dendam. Enak aja kamu ampunin. Kamu harus dendam dong sama dia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia sudah merusak hari kemarin saudara. Kenapa engkau biarkan setan kemudian menghancurkan hari depan saudara? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, close your book. Tutup buku saudara. Ingat, kita tidak bisa merubah hari kemarin kita. Tetapi keputusan yang tepat dapat menjamin hari depan kita penuh harapan dan kemuliaan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Setan mau kau hidup dalam kedendaman. Jadi kalau ada orang yang justru memanas-manasi saudara untuk dendam, orang itu adalah orang yang dikirim setan untuk ngancurin hidup saudara. Bisa jadi dia cici saudara sendiri. Bisa jadi dia teman dekat saudara sendiri. Bisa jadi dia ibu saudara sendiri. Lu ada ibu yang ngingetin anaknya kok. Laki kayak gitu kok diampunin. Gak bisa dong. Laki kayak gitu lu tinggalin. Waduh. Ada orang tua, ada ibu yang justru dorong anaknya untuk bercerai. Bu, sorry. Engkau dipakai setan bu. Ya tapi anak saya tuh. Hei. Udah dipakai setan ngotot lagi sama pendeta. Iya kan? Kalau ada orang kipas saudara terus, stirred up, sampai saudara marah terus, dendam terus, pahit terus. Sorry, I am your pastor. I love you so much. I'm here just to tell you the truth. Saya ada di sini hanya untuk ngomong kebenarannya. Saya nggak ada kepentingan dan keuntungan apa-apa untuk hidup saudara. Saya cuma mau beritahu buat saudara. Setan memang mau engkau dendam. Jadi kalau ada orang yang memanas-manasi saudara terus supaya engkau dendam, engkau hanya orang yang dipakai setan untuk itu. Buang orang-orang seperti itu. Tinggalkan orang-orang seperti itu. Kalau tidak, engkau akan terus terikat. Loh kalau memang itu sahabat, masa iya? Ya tapi dia teman dekat saya pendeta, gak mungkin dia dipakai setan. Dia karena sayang, dia berempati sama saya. Saudara, kalau berempati, will never put you down. Will lift you up. Dan cara mengangkat seseorang tidak pernah menekankan kebencian dan kedendaman. Cara mengangkat seseorang justru mengalirkan pengampunan. Udah ampunin aja. Udah ampunin aja. Udah yang lalu sudah berlalu. Kamu maju, kamu bertumbuh. Udah pokoknya ampuni. Karena pengampunan akan membawa kita masuk pada kemuliaan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Hati saya seringkali sedih. Melihat orang-orang yang harus hidup dalam kepahitan, kebencian dan kedendaman. Karena dimanfaatkan oleh orang-orang oportunis. Yang mau memanfaatkan hidup saudara. Cuman hamba kok belagu saudara-saudara. Iya kan?
Ada banyak orang, ya tapi saya tersinggung, ya tapi saya kecewa, ya tapi saya nggak terima. Itu bukan urusan kita. Urusan kita cuma kerjakan yang Tuhan perintahkan. Urusan kita cuma kerjakan yang Tuhan suruh. Urusan kita adalah laksanakan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki selesai. Kalau ada yang mau mengganggu saudara, kalau ada yang mau menghancurkan saudara, kalau ada yang menjahati saudara, kalau ada yang mengkhianati saudara, itu urusan Tuhan. Makanya Alkitab bilang, hakulah dendam dan pembalasan. Pada waktu kaki mereka goyang sebab hari bencana bagi mereka telah dekat. Akan segera datang apa yang telah disediakan bagi mereka. Ayat 36. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya. Oh haleluya. Berarti orang yang dendam adalah orang yang menghina Tuhan. Dia gak sadar bahwa Tuhan memiliki keadilan. Makanya Alkitab bilang sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya. Dan akan merasa sayang kepada hamba-hambanya. Apabila dilihatnya bahwa kekuatan mereka sudah lenyap. Jadi gini. Tuhan sedang mau ingatkan. Kalau kamu mempermainkan hamba-hambaku. Aku izinkan selama dia kuat. Tetapi kalau kekuatannya sudah tidak ada lagi. I will take care. Aku akan terlibat. Aku akan ikut campur. Aku akan menyelesaikannya. Makanya Alkitab bilang. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya. Dan akan merasa sayang kepada hamba-hambanya. Apabila dilihatnya bahwa kekuatan mereka sudah lenyap. Dan baik hamba maupun orang merdeka sudah tiada. Jadi dari sini kita belajar. Bahwa kedendaman bukan ciri anak-anak Tuhan. Seorang yang dendam, saya beri nama engkau bukan anak Tuhan Yesus. Kau sudah menatap saya dan berkata, lu pendeta ini kau ngomong seenaknya. Pertama-tama karena saya lagi di tanah perjanjian, gak ketemu saudara langsung. I'm just kidding, ya kan? Jangan sakit hati. Tapi saya mau bilang gini, loh, kalau kita dendam, kita bukan anak Tuhan Yesus. Kenapa? Loh, karena Tuhan Yesus tidak mau kita dendam. Karena Tuhan Yesus sudah ajarkan kita untuk tidak mendendam. Bahkan kalau saya pakai bahasa saya, Tuhan Yesus melarang dan membenci kedendaman kepada kita. Lalu kalau saudara menatap saya dan berkata, kenapa Tuhan Yesus melarang? Loh, karena tidak ada sesuatu yang positif akan hadir, tidak ada sesuatu yang positif yang akan tercipta, tidak ada sesuatu yang positif yang akan muncul dalam hidup kita dengan segala kebencian dan kedendaman kita. Iya kan? Jadi di sini saya simpulkan dalam pendahuluan saya begini. Tanpa disadari, ada banyak anak-anak Tuhan terhambat berkat, terhambat kemajuan, terhambat peningkatannya, karena masih dikuasai dendam. Kita lupa Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Kita lupa Yusuf bilang apa? Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Kita lupa Alkitab dengan tegas dalam kitab Ayub bilang apa? Aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Orang boleh mengkhianati saudara, orang boleh mencurangi saudara, orang boleh menjahati saudara, orang boleh memperlakukan secara tidak adil, orang boleh saja menghancurkan kelihatannya hidup saudara, tapi orang tidak pernah bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup saudara. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Oh haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, saya catat di sini beberapa fakta tentang kedendaman. Apa yang kita bisa belajar tentang kedendaman? Yang pertama, kedendaman adalah tanggungan yang berat dan yang menyengsarakan. Tidak ada orang bisa bahagia dengan kedendaman. Tidak ada orang bisa bertumbuh, tidak ada orang bisa sukacita, tidak ada orang yang hidupnya bisa berkemenangan dengan kedendaman yang tetap menguasai pikiran dan hatinya. Jadi selalu saya bilang orang dendam adalah orang yang menderita. Orang dendam adalah orang yang sengsara. I am your pastor. Saya gembala saudara. Saya nggak mau lihat saudara menderita. Saya nggak mau lihat saudara sengsara. Mungkin saudara jarang dengar khotbah tentang kedendaman. Tapi hari ini saya cuma mau ingatkan buat setiap saudara. Kedendaman menyengsarakan kehidupan saudara. Yang kedua, saya catat di sini. Kedendaman adalah jebakan iblis. Yang memaksa kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang setan dikte dalam hidup kita. Saya ingat waktu saya TK ada pelajaran, waktu saya SD ada pelajaran dikte. Iya kan? Lalu guru mengucapkan tanggung jawab. Wah, saya mesti tulis, ya kan? Pokoknya saya tulis pelajaran dikte itu, saya tulis semua yang ditulis atau diucapkan oleh guru. Tanggung jawab. Saya nggak boleh tulis sepak bola, nggak boleh, iya kan?
Lalu guru menjelaskan mengucapkan diktenya, menerangkan. Saya nggak boleh tulis makan siang, ya kan nggak boleh. Dikte itu guru ngomong apa, tepat persis seperti yang guru ngomong saya harus tulis. Satu huruf saja hilang, iya kan? Wah, langsung dicoret, saudara-saudara. Langsung dicoret, iya kan? Langsung dicoret, artinya nggak benar. Nah, begitupun orang dendam. Orang dendam sebetulnya dia masuk dalam jebakan iblis, tahukah saudara? Iblis pengen sekali engkau dendam, karena orang dendam pikirannya pendek. Orang dendam hatinya nekat. Orang dendam nggak ngerti moral lagi. Orang dendam nggak peduli tahu langkah apa. Oh, dia pokoknya apa halal haram. Pokoknya saya mau mengerjakan. Yang penting saya puas. Itu dia. Dia masuk dalam jebakan iblis. Dan dia nggak bisa keluar. Hari-harinya cuma didikte oleh setan. Dia nggak mau mikirin lagi hal-hal yang menyakitkan. Tapi terpikirkan lagi. Makanya orang dendam ada trauma. Orang dendam pengennya ngebalas. Orang dendam pengennya ngelihat kehancuran. Orang dendam pengennya lihat kesengsaraan. Waduh. Saya selalu bilang. Orang dendam itu hatinya sudah dikuasai oleh iblis. Saya gembala jemaat, saya ngomong apa adanya. Saya sayang sama saudara. Saudara-saudara yang di BSD mungkin lihat saya, ya gembala udah jarang khotbah, sekali khotbah hati ada iblis. Ya gembala kasih dong semangat, bukan hati ada iblis. Yang di Sen City juga bilang, Pak Gilbert udah lama gak datang, sekalinya datang hati ada iblis. Loh, Bu, denger nih. Nih, denger nih, khususnya di Season City nih. Bu, kalau engkau dendam sama lakimu, Bu, hatimu dikuasai iblis, Bu. Yang di Makassar, jangan ngintip-ngintip. Iya kan? Iya kan saya nonton pendeta. Masa saya gak boleh? Bukan, maksud saya juga sama. Adik-adik muda yang di Makassar, kalau engkau ada dendam, ada kepahitan, saya beri nama hatimu dikuasai oleh iblis. Setiap jemaat Tuhan di Tamres, tiap minggu gue udah khotbah di sini. Masih juga ada dendam, hatimu dikuasai iblis. Ya kan? Saudara-saudara yang diberkati melalui program Glow Radio atau Glow TV, yang sudah nonton langsung melalui BlackBerry saudara atau melalui internet. Saya juga mau ingatkan, kalau engkau penuh dengan dendam, iya kan? Hatimu dikuasai oleh iblis, saudara-saudara. Dan kau didikte. Engkau gak mau, tapi engkau tertekan, kau terikat. Hari ini saya mau bilang, tidak kebetulan. Engkau diberkati Tuhan dengan program hari ini. Ibadah hari Minggu yang luar biasa ini sudah seharusnya melepaskan kita dari kedendaman, membawa kita masuk dalam kasih dan sukacita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang ketiga, fakta tentang kedendaman. Kedendaman adalah penyakit rohani yang dapat merusak iman. Loh, saya ada pada kesimpulan bahwa yang namanya kedendaman itu penyakit rohani. Tubuh boleh sehat, ya kan? Tapi kalau tiba-tiba ada virus masuk, ada bakteri masuk, akhirnya saya nggak bisa bangun. Akhirnya saya lemes, akhirnya saya gemetar. Iya kan? Kenapa? Karena ada penyakit. I know you love Jesus so much. I know you are ready to die for Him. Saya ngerti, sudah mati buat Yesus juga mau. Tetapi kedendaman telah menjadi penyakit rohani, telah menjadi virus, telah menjadi bakteri yang mendatangkan penyakit yang menyengsarakan kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, you need a doctor. You need a medicine. Engkau butuh dokter dan engkau butuh obat. Tetapi karena penyakitnya penyakit rohani, engkau membutuhkan dokter, yaitu dokter di atas segala dokter, Tuhan Yesus. Engkau butuh obat, dan obatnya adalah firman Tuhan. Karena Alkitab berkata, langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Allah tinggal tetap. Yang setuju katakan amin. Dan yang keempat, fakta tentang kedendaman. Saya pelajari bahwa kedendaman itu terbagi dua. Ada yang disadari, iya memang saya dendam pendeta. Apa yang dia buat terlalu nyakitin saya sih pendeta. Atau dia gak sadari, kamu dendam ya? Enggak, siapa yang dendam? Gue cuma sebel aja ngeliat dia, ya kan? Karena dendam ini ada dua. Ada yang memang dendam yang disadari. Tetapi repotnya, udah disadari, dipiara lagi saudara-saudara. Loh, untuk kepentingannya sendiri. Hari ini sebagai hamba Allah saya cuma mau ingatkan. Setan memang mau engkau dendam. Tapi Tuhan mau engkau mengampuni. Saya sebagai gembala jemaat yang mencintai saudara, saya juga mau engkau mengampuni. Mungkin saudara bilang, tapi suami saya buat sesuatu yang sangat menyakitkan. Mertua saya buat sesuatu yang sangat menyakitkan.
Orang tua saya melakukan sesuatu yang sangat menyakitkan. Mantan pacar saya melakukan sesuatu yang menyakitkan. Bos saya melakukan sesuatu yang menyakitkan. Pendeta saya, teman dekat saya, hamba Tuhan saya melakukan hal yang menyakitkan. Tidak ada jalan lain. Kalau kau mau tambah sengsara, tetaplah dendam. Tapi kalau kau mau hidup berkemenangan, ampuni. Dan engkau akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang setuju katakan, saya mengampuni. Amin. Selanjutnya, mengapa pengampunan menjadi sulit? Karena ketidakmampuan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kecil. Iya kan? Persoalan kecil kita anggap besar. Dalam hidup saya punya prinsip. Kecilkan persoalan yang besar. Hilangkan persoalan yang kecil. Jangan persoalan kecil dibesarkan. Persoalan besar buat membunuh hidup kita. Jangan. Kita pegang aja Alkitab. Pencobaan yang kamu alami, pencobaan yang biasa yang tidak pernah melebihi kemampuan kamu. Kecilkan persoalan besar. Hilangkan persoalan kecil. Maka engkau akan melihat kebaikan Tuhan yang sempurna. Yang saja katakan amin. Amin. Selanjutnya, mengapa mengampuni itu sulit? Karena kita punya tendensi lebih senang nengok ke belakang daripada melihat ke depan. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan kau mikirin masalahmu terus? Masalah ini udah berjalan 2 tahun. Masalah ini udah berjalan 1 tahun. Masalah ini sudah berjalan 15 tahun. Kau terus masih mikirin, kau terus masih tertekan, kau masih terus pahit, kau masih terus kecewa. Pertanyaan saya sebagai gembala jemaat yang mencintai saudara, mau sampai kapan masalah ini kau pikirkan? Kenapa enggak hari ini? Close the book. Tutup bukunya dan bilang, enough is enough. Tuhan, aku tahu tangan Tuhan tetap memegang aku. Aku bodoh kalau aku terus dendam. Aku bodoh kalau aku terus pikirkan negatif. Aku bodoh kalau aku terus pikirkan kepahitan. Mau sampai kemana hidupku ini? Sekarang aku mau bangkit. Sekarang aku mau bersorak-sorai. Aku mulai dengan dasar pertama. The first foundation. Aku mau mengampuni. Waktu saya mulai forgive. Waktu saya mulai ngampunin. Saya mulai lihat pintu sorga terbuka. Berkat-berkat Allah tercurah. Saudara, sorry untuk ngomong begini. Tuhan gak pernah bisa berkati pendendam. Gak apa-apa saya ngomong apa adanya. Buat kawan-kawan saya di BSD. Buat kawan-kawan saya di UPH. Buat kawan-kawan saya di Tamres. Buat kawan-kawan saya di Bandung. Buat kawan-kawan saya di Makassar. Buat kawan-kawan saya di Season City. Saya harus ngomong dari dasar hati saya yang terdalam. Tuhan tidak pernah berkati pendendam. Saudara mau saya ulangi lagi. Seperti gol di Euro 2012 kan. Mesti diulang. Kalau seru tuh mesti diulang. Kalau seru mesti diulang. Ya kan. Supaya kelihatan. Kalau perlu angle-nya baik-baik. Lain-lain gitu kan. Jadi saya ulangi sekali lagi. Tuhan tidak pernah bisa berkati pendendam. Itu angle dari sini. Sekarang angle dari sini. Ya kan. Tuhan tidak pernah bisa berkati pendendam. Dari sini. Iya kan kalau bola begitu. Kalau gol, saya nonton Euro 2012. Iya kan, woi kalau gol dari kiri, dari kanan, nah sekarang dari sini. Tuhan tidak pernah bisa berkati pendendam. Artinya apa? Kalau engkau terus dendam, engkau akan terus sengsara. Orang pendendam itu, kenapa jadi sulit? Oh saya gak bisa ngampunin. Sederhana. Karena yang kau lihat ke belakang. Coba kau lihat ke depan. Hidup saya pasti diberkati Tuhan. Selama jalan saya benar. Karena orang yang dendam itu akan berputar-putar di dosanya. Orang yang dendam akan berputar-putar di kesalahannya. Orang dendam akan membuat kesalahan lebih salah lagi daripada persoalan-persoalannya. Tapi orang yang bangkit dari kedendamannya, mengampuni, akan sadar bahwa apa yang benar, apa yang mulia, apa yang berkenan kepada Tuhan, itu yang harus saya lakukan sekarang. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku, di catatan saya secara khusus, saya bawa beban doa ini. Bukan hanya hari ini saya mau berkhotbah buat saudara tentang kedendaman. Tapi saya masukkan di agenda saya secara khusus. Untuk berdoa dari tanah perjanjian. Khusus bagi setiap jemaat yang masih hidup dengan kedendaman. Khususnya keluarga-keluarga, suami, istri, orang tua, anak, adik, kakak, saudara, ipar, besan, atau apapun yang masih dikuasai dengan dendam. Saya secara khusus berjanji untuk mendoakan setiap saudara. Sehingga hari ini waktu saudara dengar firman Tuhan. Dari jemaat manapun. Dari saudara-saudara yang di Bandung, di Makassar, di BSD, di Tamres, di UPH, di Kelapa Gading, dan juga di Season City. Dimanapun saudara menerima berkat firman Tuhan ini. Saya dari tanah perjanjian berdoa buat setiap saudara.
Supaya bukan hanya hari ini sudah menerima firman, tapi hari ini juga sudah bebas dari kedendaman itu. Haleluya. Nah, selanjutnya saya pelajari apa fakta dari ketidaksiapan mengampuni. Saya catat di sini. Yang pertama, fakta ketidaksiapan untuk mengampuni membuat kita tidak dapat diampuni oleh Allah. Karena Matius 6 ayat 14-15 bilang begini. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di sorga akan mengampuni kamu juga. Tapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini statement yang jelas. Gak perlu saya uraikan lebih jauh. Pokoknya jelas. Ketidaksiapan mengampuni membuat kita tidak dapat diampuni oleh Allah. Sebelum sudah mengampuni, sudah tidak akan pernah bisa diampuni. Clear. Selanjutnya, klik. Fakta ketidaksiapan mengampuni membuat kita akan menderita. Sampai saudara bisa lepaskan pengampunan, saudara akan terus menderita. Dan saya sebagai gembala jemaat tidak rela engkau hidup dalam penderitaan. Ayo, tidak kebetulan saudara menyaksikan, saudara mendapat berkat dari program firman Tuhan ini. Saya percaya bahwa hari ini adalah waktunya. Jangan keraskan hati lagi. Karena Mazmur 6 ayat 8 bilang apa? Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Loh, masa kita mau biarkan hidup kita dikuasai penyakit? Masa kita mau biarkan hidup kita sampai akhirnya rabun, sampai akhirnya sengsara, akhirnya tertekan hanya karena persoalan kemarin? Ayo, bangkit dan mulai hidup dalam pengampunan dan kasih. Haleluya. Yang ketiga, ketidaksiapan mengampuni, saya catat di sini, membuat kita kehilangan damai sejahtera. Karena dendam adalah tangan yang kuat yang masuk sampai dasar hati kita, cabut semua damai sejahtera kita, sehingga kita tinggal dengan kebencian, kedendaman, kepahitan, dan akhirnya keinginan untuk membalas. Selanjutnya, fakta ketidaksiapan untuk mengampuni membuat kita jauh dari Tuhan. Aduh, ngapain sih? Coba berpikir tenang sedikit, ngapain sih? Cuman gara-gara hal-hal yang sudah mengecewakan saudara yang sudah lewat, akhirnya membuat kita jauh dari Tuhan. Selalu saya bilang ini, sepahit apapun jalan saya, sepahit apapun musuh berbuat kepada saya tetap memilih untuk hidup dekat dengan Tuhan. Karena hanya dekat Tuhan saja hidup saya tenang dan berkemenangan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya, haleluya, haleluya. Woo, haleluya. Nah, kemudian saya coba simpulkan sederhana. Apa sih teori-teori ketidaksiapan mengampuni? Saya coba simpulkan dengan bahasa yang sederhana, iya kan? Ada banyak orang yang berdalih di balik kalimat gini, saya belum siap untuk mengampuni sekarang. Artinya gini, saya sih mau ngampunin pendeta one day. Itu cara setan, dia tunda. Saya tahu pendeta, dendam itu salah pendeta. Saya mau ngampunin tapi nggak bisa sekarang. Masih terlalu pahit. No. Lama. Kalau saya mau mengampuni, now is the best time. Jadi waktu yang tepat untuk mengampuni selalu N-O-W. Now. Sama-sama bilang sama saya, now. Enggak, bukan now. Now kalau kata kalau kata orang Manado bilang now. Kalau udah now repot saudara-saudara. Ayo sama-sama bilang sama saya, now. Amin. When is the best time to forgive? Kapan waktu yang terbaik untuk mengampuni? Sama-sama berteriak sama saya, now. Woo, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yang kedua, teori ketidaksiapan mengampuni. Saya sih mau, tapi belum bisa. Nggak benar. Saya mau, Tuhan yang memberi kemampuan. Paulus bilang apa? Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Jadi gini, jangan tunggu bisa dulu baru mau mengampuni. Tapi ampuni dulu, mau dulu, maka Roh Kudus memberi kekuatan. Itu teorinya ya. Jadi jangan nunggu, saya bisa dulu baru saya ngampuni. Enggak, ampuni. Setiap pagi bilang, dalam nama Yesus aku memberkati. Dalam nama Yesus aku ampuni. Iya kan? Kalau perlu udah saya lupakan, saya mulai bangun sesuatu, saya mulai berkati dan sesuatu yang baik akan Tuhan nyatakan. Yang ketiga, teori ketidaksiapan mengampuni. Saya tidak dendam, hanya sebel aja saya. Ini dia. Iya kan? Kita mau try to deny, kita mau coba sembunyi, kita mau coba menyangkal. Saya nggak dendam, saya cuma sebel aja loh. Sebel aja kok tapi nggak bisa tidur, sebel aja kok tapi diomongin terus, sebel aja kok tapi bisa bikin sengsara. Jangan, ya kan? Belajar jangan mau tertipu oleh setan. Katakan ya di atas ya, katakan tidak di atas tidak. Kalau memang dendam, bilang Tuhan, saya salah. Saya nggak bisa hidup dendam gini, dan saya nggak mau sengsara. Saya punya Tuhan Maha Kasih yang sudah mengampuni saya. Begitu banyak saya menyakiti hati orang, begitu banyak saya menyakiti hati Tuhan. Tapi Tuhan ampuni saya. Sekarang saya mau bangkit. Yang setuju katakan saya mau bangkit. Amin. Yang keempat, teori ketidaksiapan mengampuni. Loh, kan bukan saya yang salah.
Kenapa saya yang harus mengampuni? Loh, mengampuni itu bukan soal siapa yang salah. Mengampuni itu soal siapa yang dendam. Jadi jangan berbalik dibalik istilah, tapi kan saya nggak salah. Loh, mengampuni itu bukan soal salah atau enggak kok. Iya kan? Makanya orang Jawa suka bilang gini, sing waras ngalah. Iya kan? Jadi artinya yang waras, yang normal itu ngampunin. Yang nggak normal, dendamlah. Yang kelima, iya kan? Teori ketidaksiapan untuk mengampuni, iya kan? Nanti keenakan orang itu dong. Iya kan? Sering gitu kan? Wah, enak dia dong. Saya ampunin. Dia udah begitu, enak dia dong. Enggak. Pengampunan itu, kata Roma bilang, menaruh bara api di atas kepala seseorang. Artinya gini, saya mengampuni, yang paling enak tuh saya. Tidur saya jadi bisa enak, ide saya bisa kembali cemerlang, hidup saya nggak terus terikat dengan penderitaan saya, ya kan? Dan kemudian bukan hanya itu, kalau orang yang saya ampuni salah, Tuhan akan menaruh bara api di atas kepalanya. Saya udah bilang, Tuhan tuh adil kok. Justru selama kau dendam, Tuhan belum bisa berbuat sesuatu. Tapi kalau kau mulai mengampuni, sesuatu yang tepat, yang adil itu akan berlaku. Tuhan tidak buta kok, Tuhan tidak tuli. Makanya sebagai hamba Allah saya cuma mau bilang sama saudara, jangan biarkan setan mengirim orang-orangnya di sekitar saudara untuk tetap nyipas saudara terus, untuk tetap dendam. Karena setan maunya kau dendam. Jadi teman-teman yang panas-panasin saudara untuk tetap dendam, itu adalah teman-teman yang dipakai setan. Keluarga-keluarga yang manas-manasin saudara untuk tetap dendam, itu dipakai oleh setan. Tetapi orang yang menenteramkan saudara, mengarahkan saudara untuk pengampunan, mengarahkan saudara untuk mencari damai, itu yang sedang Tuhan kirimkan dalam hidup saudara, untuk mengangkat saudara, memberkati hidupmu. Yang setuju katakan amin. Yang keenam, apa teori ketidaksiapan untuk mengampuni? Sudahlah, gak usah dipikirin, gak usah diurusin, masa bodoh aja lah. Apa yang mau terjadi, terjadilah. Itu. Kalau kita tidak mau mengampuni, salah satu yang setan bermain di sini, udah masa bodohin aja lah, gak usah diurusin lah. Gak bisa. Kita boleh simpan virus dan bakteri sehebat apapun, tapi satu saat akan menghancurkan semuanya. Karena itu sebagai gembala jemaat, saya hanya mau bilang sama saudara, hari ini tidak kebetulan kau ada di minggu yang luar biasa ini. Kita sedang punya program khusus untuk membawa jemaat di tahun ini masuk dalam kemajuan yang luar biasa, an extraordinary progression. Tapi selama ada kedendaman, engkau hanya jadi orang Kristen yang muter-muter dengan air mata, penderitaan dan kesengsaraan. Ayo kita sepakat, bergandengan tangan sekarang, bangkit. Saya tidak mau dendam, saya mau hidup dalam pengampunan. Yang setuju katakan amin. Nah, saya akhirnya simpulkan begini, bagaimana kita menghancurkan kedendaman. Ada beberapa langkah sederhana. Yang pertama, sadari bahwa benci dan dendam adalah ikatan iblis. Itu dulu kita sadar. Ini bukan sekedar, saya manusia, dia udah melukai. No. Itu gak ada hubungannya. Sadari bahwa benci dan dendam adalah ikatan iblis. Mau gak kita biarkan iblis mengikat kita? Saya anak raja kok, saya anak Tuhan kok, saya warga kerajaan sorga. Masa saya mau biarkan iblis mengikat saya? Gak mau. Saya mau bebas. Amin. Yang kedua, bagaimana menghancurkan kedendaman? Kedewasaan baik dalam sikap maupun dalam rohani, itu penting. Artinya selama saya masih kanak-kanak, selama saya masih childish, selama saya masih jadi Kristen yang pengecut, yang cengeng, yang kekanak-kanakan, saya nggak bisa mengampuni. Karena yang saya cuma pikir, hak saya, enak aja dong dia begitu. Tapi kalau saya dewasa, saya berpikir panjang, iya ya Tuhan. Saya tahu kok saya banyak salahnya juga. Saya tahu kok saya banyak kekurangannya juga. Saya tahu kok saya sedang dilatih dengan semuanya ini. Saya harus ngampuni. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya harus jujur ngomong sama saudara. Dalam perjalanan hidup saya, 17 tahun saya mulai berkhotbah. Saya harus jujur, ada banyak hal yang sangat pahit dalam hidup saya. Ada banyak hal-hal, kalau hari ini saya bisa bicara tentang ampuni, karena saya ngerti betul. Ada hal-hal di mana secara manusia biasa saya berontak. Secara manusia biasa saya akan berteriak dan bilang, Tuhan kenapa harus begini? Saya nggak terima. Secara manusia biasa saya harus berkata, Tuhan, I just don't do nothing. What did I do? Apa yang saya buat kalau saya diperlakukan seperti ini? Apa yang saya buat sampai saya ditekan begini? Apa yang saya buat sampai saya diperlakukan tidak adil begini?
Dari awal-awal, bahkan saya selalu bilang gini, waktu itu saya masih a young preacher. Umur saya masih 18, 19 tahun, 20 tahun, 21 tahun. Wah, saya harus lewati pengkhianatan, harus lewati penghinaan, harus lewati hal-hal yang sangat melukai. Ada masa-masanya waktu itu di mana saya bilang, Tuhan, orang yang harusnya nguatin saya, orang itu yang nekan saya, ngancurin saya mesti buat apa? Tapi akhirnya Tuhan mengajar saya tentang pengampunan. Ada masa-masanya waktu kita baru menikah, saya dan istri dapat tekanan yang sangat berat. Kita berdua berlutut. Dan itu baru mau ngomong Tuhan Yesus. Baru Tuhan belum selesai sampai sus, air mata udah ngalir. Kita cuma nangis di kaki Tuhan. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, akhirnya we can over it. Kita bisa lewati semuanya. Dan kita bisa lewati dengan sebuah kebanggaan terbesar. Kita dapat pelajaran luar biasa. Bahwa dendam tidak pernah menyelesaikan persoalan. Tetapi justru pengampunan membawa kita pada pengalaman yang indah. Setuju, berikan tepuk tangan yang meriah. Nah, haleluya. Ini yang butuh kedewasaan. Sama-sama bilang sama saya kedewasaan. Selanjutnya, bagaimana menghancurkan kedendaman? Ada satu kata sederhana. Kerendahan hati. Artinya apa? Orang-orang dendam sebetulnya adalah orang-orang sombong. Orang dendam sedang marah. Oh, harga diri saya diinjak-injak. Saya nggak terima diperlakukan seperti itu. Hei, sombong kau. Itu sebabnya Tuhan izinkan semuanya ini. Tuhan rendahkan. Supaya apa? Supaya kita bisa punya hati yang mengampuni. Karena Alkitab sudah bilang, yang merendahkan diri ditinggikan Tuhan. Yang meninggikan diri direndahkan Tuhan. Saya sebagai hamba Allah bilang, orang sombong akan hancur hidupnya. Karena orang sombong akan penuh dengan dendam dan kepahitan. Tapi orang yang rendah hati akan bersyukur. Yusuf bilang gini, aku inikah pengganti Allah. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat dengan aku. Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dia bilang apa? Aku inikah pengganti Allah. Wah, berarti Yusuf punya hati yang rendah di hadapan Tuhan. Yang keempat, bagaimana menghancurkan kedendaman? Siap menyalipkan daging. Yang membuat kita dendam adalah apa? Daging kita. Tapi waktu kita mulai menyalipkan daging dengan segala hawa nafsunya, di situ pengampunan Tuhan bisa turun. Yang kelima, bagaimana kita bisa menghancurkan kedendaman? Cintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Waktu fokus kita pada cinta kita kepada Tuhan. Dan fokus kita pada cinta Tuhan kepada kita. Aduh, di hati kita gak mungkin ada dendam. Yang membuat kita dendam karena fokus kita pada mulut orang, perbuatan orang, tindakan orang, kegagalan kita, persoalan kita. Hari ini change our focus. Kita cintai Tuhan. Dan kita fokus pada cinta Tuhan. Engkau akan kagum melihat betapa hatimu jadi bersih. Bebas dari kedendaman. Bahkan penuh dengan ucapan syukur. Dan yang keenam, bagaimana menghancurkan kedendaman? Berani melawan pikiran-pikiran negatif. Sampai kita memiliki pikiran yang positif. Orang dendam adalah orang yang pikiran dan hatinya sudah dirusak, dikuasai, dijajah, dan dibusuki oleh setan. Tetapi sebaliknya, orang baru bisa mengampuni waktu pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran jahanam, pikiran-pikiran negatif kita buang. Dan kita ganti dengan pikiran yang positif. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Saya ada di tanah perjanjian hari ini. Tetapi hati saya ada bersama dengan